nggak terima. Gue jadi orang Mesir ya marah dong. Malah bingung kalau ada orang yang mempertanyakan kenapa orang marah ya. Ya itu terjadi loh. Lu negara Mesir lawan juara dunia, lu menang 2-0. Kalau 3-0 kill the game loh. Ya. Messi kan main di Liga Amerika ya. Ya. Oke. Kalau misalnya Amerika kesingkir, Argentina kesingkir, warga Amerika menonton siapa lagi? Oke. Bisa. Ya itu. Karena yang gugur itu bisa banget. Itu Tapi kalau profit komersialisasi di mata gue sudah gugur. Kenapa? Karena harusnya Ronaldo pun disokong. Tidak ada yang lebih menjual untuk FIFA secara komersial selain Ronaldo. Messi pun tidak semenjual Ronaldo gitu kan. Atau jangan dua-duanya disokong, yang satu berhenti aja. Nedved. Makaleli, Nedved, Pogba kayaknya nggak ada lawan situ. Pogba masuk juga. Pogba prime. All time. Pogba Paul prime, Ladi man. Pogba. Oke, selamat datang lagi di Pendekan Media Podcast. Dan udah ada Bro Ole dan Bro Ferry Irwandi. Mantap. Apa kabar? Bro Ferry, ini Oke. kita World Cup gimana nih? Seru gak ya? Iya. Karena tadi udah ngomong ya, Iya. terus ternyata mic-nya mati. Lu ngomongin halnya sama tuh 2 kali ya, Kak? Oke, kita ulang berarti. Kita ganti pertanyaannya ya. Kita ganti. Gimana hari lu bro setelah Messi menang? Ya udahlah, World Cup dulu lah ya kali. Oke. Intinya ya gue merasa ya World Cup 2026 ini secara pertandingan dan faktor entertainnya tuh jauh lebih seru Lebih seru. dibandingkan Piala Dunia sebelumnya ya. Yes. Karena ya walaupun sebenarnya disparitas antar tim itu makin gede, Ya. cuman ternyata masih ada kejutan-kejutan yang benar-benar menghibur dan kompetitif. Ya. Belum ada yang benar-benar kayak David versus Goliath-nya tuh yang belum ada ya, kecuali Paraguay Jerman Ya. kemarin ya. Itu pun setelahnya Paraguay jadi antagonis setelah Ya. permainan kotor banget dengan Prancis juga. Ya Cape Verde, ya tapi tetap aja at the end of the day kalah gitu kan. Walaupun menampilkan permainan yang luar biasa, memaksa Argentina 120 menit. Mesir barusan ya cuman hujan gol. Ya. Jadi kita ngelihat daftar top skor ini di babak perempatan final, leadernya udah 8 gol nih. Seperti Mbappe di 22. Selesai Iya. kompetisi Betul. 8 gol. 8 gol. Atau Ronaldo di 2002. Ya. 8 juga. 8 juga. Di bawahnya Klose, Ya. ya kan. Nah, itu kan udah ada harapan lah rekor 68 tahun Just Fontaine 13 Iya, ya. 13 gol itu bisa nggak sih nih gitu. Ya. Walaupun sebenarnya secara matematika agak sulit nih, Sulit, ya. karena sisa pertandingan udah nggak banyak gitu. Butuh hat-trick atau butuh brace berapa. Dan ini yang membuat cerita dari Piala Dunia itu menarik sekali. Dan kalau kita lihat kan Piala Dunia sekarang ini kan timnya lebih banyak, Iya. bro. Timnya kan lebih banyak ya, ditambah. Ya. Walaupun awal-awal banyak banget nih kritikus bola mengatakan nih timnya terlalu banyak, jadinya kayaknya semuanya terlalu tight. Ya. Tapi ternyata in the end of the day makin banyak tim makin seru gitu. Dan timnya makin banyak pun cuma kan dari jumlah pertandingan yang harus dilakukan dari fase grup sampai final kan cuma tambah 1 sebenarnya. Yes. Sebenarnya ya untuk Betul, yang betul. di Tambah putaran 32 aja. Iya, putaran 32 aja yang harus dilakukan sebuah klub dari fase grup sampai final. Cuman secara keseluruhan jadi emang lebih banyak match dan gol gitu. Cuman ya balik lagi faktor banyaknya pertandingan dengan jumlah gol-gol yang luar biasa ini tidak dipengaruhi atau kecil pengaruhnya dari jumlah tim yang besar tadi. Emang tim-tim ini menampilkan penampilan menarik banget aja di pertandingan di Piala Dunia kali ini. Tapi ada korelasi nggak nih, Bro Ferry? Misalnya karena disparitas kualitasnya yang ketemu tuh terlalu banyak. Misalnya tim A yang adidaya lawan tim B yang debutan. Iya, atau yang bahkan Akhirnya mereka bisa cetak 3-4 gol itu mungkin Iya. nggak? Ada faktor itu. ada di beberapa pertandingan ya, Iya. tapi nggak semuanya. Justru Oke. kadang kita ngelihat Haiti itu misalnya, ya Iya, sempat iya, jadi lumbung gol, tapi setelahnya dia menampilkan pertandingan kompetitif Iya, juga iya, kan. iya, betul, Atau betul. misalnya kayak Jerman yang menang di awal ternyata kalah di Paraguay, Iya. atau ya itu tentu jadi salah satu penyumbang faktor paling gede. Salah satu penyumbang faktor, tapi disparitas ini akhirnya tertutup sama ya banyaknya tim-tim yang perform. Betul. Jadi kayak kita lihat Karena torehan top scorer hari ini kita lupa sama Haaland, Vini, Kane. Itu kan gol-golnya juga luar biasa kan? Vini 4, Kane udah 6. masuk ke Kalau nggak 6. salah 6. Kane terakhir golin Kan satu geng lagi. 7 juga ya? Enggak, jadi ya 6. 6. Dia tambah 1. Terus ada geng 7.
Mbappe Haaland, 7, Haaland 7. Mbappe, Messi Iya, 8 iya. dan itu pertama kali di Piala Dunia ada Betul. segitu banyak nama besar karena Betul, biasanya betul. di Piala Dunia itu formasi untuk top Betul. skornya satu yang pemain yang udah bintang yang settle, satu lagi nih kejutan nama Kejutan, baru iya, entah iya, itu Forlan di 2010, Iya, Davor iya, Suker iya, iya. 98, Iya. Klose di 2002 Iya. kita nggak tahu loh Iya. pemain Kaiserslautern gitu Iya, iya. belum di Munchen atau segala macam. Nah, tapi di sini kita ngelihat pemain-pemain yang emang udah perform di timnya masing-masing dan menggila Gue gitu. ternyata sepaham loh Bro Ata sama Bro Ferry. Gue juga sepaham. Karena gue tuh. ngerasa kita ini dari kemarin tuh terlalu sibuk ngurusin Ronaldo Messi. Iya, Betul. Banyak bintang-bintang bukan in the making malah. iya. Sudah menjadi bintang sebenarnya. Dan perform Haaland, Mbappe, ini raja-raja. Raja-raja selanjutnya. baru. Iya gitu loh. Tapi kita terlalu sibuk sama yang lain dari kemarin gitu loh. Aku tuh mungkin kenapa orang terlalu sibuk karena ini last dance, bro. Mungkin kalau Iya. nggak last dance nggak akan sesibuk itu. Iya. Karena mungkin orang sibuk karena orang tuh jadi mengingat masa kecil semua, bro. Betul, betul, betul. Kening lihat Betul. Messi sama Ronaldo ini. Betul. Kalau menurut gue ya, in my humble opinion ya, kenapa orang membicarakan Messi dan Ronaldo itu sesuatu yang sangat manusiawi terjadi ya. Iya. Karena kan mereka yang ngegendong era ini sekian lama dengan persaingan dan rivalitas selama itu. Selama itu, bro. Ya, dan kita belum menemukan di sport manapun loh Hmm. dengan hal seperti itu gitu. Ditambah lagi ya banyak orang-orang yang menonton dan menjadi pecinta sepak bola sekarang di generasi yang lebih muda dari kita itu ya berangkatnya dari mereka berdua. Betul. Jadi sangat wajar kalau mereka ya kita lihat lah ya. Sekarang ini apalagi orang yang main di media sosial yang punya banyak follower, kita ngomong apa juga yang komentarnya Messi Ronaldo aja. Iya benar. Gua lagi kerja live handphone. Yang isi komen gua Messi, Ronaldo udah pulang bang, sedih bang. Messi main bang malam ini. Ini gua lagi nggak ada konsep bahas bola sama sekali. Isi komen gua tuh itu semua bro. Ya makanya mereka tuh udah jadi kultural Nah, sih gue mau nanya nih, sebenarnya. saya nyambung juga. Iya. Kalau kita ngelihat publik itu sama klubnya itu menjadi identitas, kecintaan sama klubnya. Dan kita lihat kalau menurut gue sekarang kecintaan terhadap Messi Ronaldo juga seperti menjadi identitas diri gitu. Iya. Ini pernah terjadi gak sih Bro Ferry sama pemain lain? Kalau ngelihat bagaimana kultur Indonesia dan kecintaannya dengan sepak bola ya, gue ngerasa itu hal yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Dulu mungkin di era kejayaan Serie A ya, gimana orang mencintai Milan, Inter dan Juve itu levelnya tuh emang nggak masuk Ke akal. klub, ke pemain klub. ada nggak? Ke pemain pun masih, ke Oke. pemain. Dan itu juga baru terjadi. Dan gini, dulu waktu gue kecil, waktu gue SMP, waktu gue SD, waktu SMA, Iya. gue bakal mati-matian bela Del Piero misalnya. Bener Gitu juga kan, pada gue zaman bakal ya. bisa berantem gitu Iya, kan. iya. Maldini gitu Iya, ya, bela Del Piero Maldini. dibandingin sama Totti Tapi misalnya. Delpi itu identitas banget loh Bro Atta. Iya, untuk Identitas social- banget dia gila. Lawannya Lu kalau Totti. ngobrol, lu hati-hati kalau ngobrol Del Piero sama fans Juve. Wah, Nah, itu udah identitas mereka. Itu kayak Cristiano Ronaldo di Madrid. Gua lihat iya, Del oh Piero. itu. Enggak, lebih. Lebih Dia lagi. kayak siapa? Lebih. Dan mereka ini udah pada tua kan. Ditambah lagi kan biasanya itu kan dibandingkan kalau nggak Ronaldo Nazario Inter ya Totti di Roma kan. Iya. Yang suka Totti juga Ya, sama. Totti Roma betul. Iya. Totti juga Roma. tuh. Jadi kemarin tuh ketemu ada akun Romanisti kan. Gue tuh suka ngelihat akun-akun bola yang misalnya belum make it gitu loh, Iya. yang masih merintis, tapi bahas yang niche. Itu Ah. biasanya itu gue bahkan kalaupun itu akun Interisti pasti gue pengen deh naikin akun ini biar Iya, seru gitu iya. kan. Jadi ya udah kita crafting something lah Iya, gitu iya, iya. supaya akun-akun yang lagi merintis ini bisa naik terus ketemu niche-nya. Iya. Ada akun Roma ini bagus nih gue bilang. Yaudah deh nanti gue banterin deh. Memang beneran kan pokoknya dia bahas Totti, gue timpa sama Del Piero segala macam. Gue di usia sekarang mikir ya ini ya hiburan bapak-bapak gitu Iya, kan iya, ya, iya, just for fun. Iya. Tapi yang gue setelah 3 kali gue capek sendiri gitu. Ternyata masih ada yang ngeliat itu serius ya. Sampai nge-DM. Lu Totti jelas jauh lebih baik. Lu di mana sih? Gue samperin, gue iniin. Wah. Dan isinya tuh emang waduh repostannya Totti semua kan. Dan ini gue perkirakan usianya Dan itu ya 35 plus pasti. 35 plus. Iya. Iya, nggak mungkin bocil-bocil kayak Nggak dia. mungkin nggak bocil. mungkin. Kalau misalnya gue lagi bahas Messi atau Ya, Ronaldo ada oke. yang nge-DM bocil. Kita tahu tak anak kecil. Iya. Terus foto bertiga kan. Men gue. Sampai segitu ya. Dan gue yakin juga ada juga yang kayak gitu ke Del Piero atau segala macam. Iya. Dan emang gue nggak tahu di negara lain ya. Di Indonesia itu kecintaan sama sepak bola tuh luar biasa sekali. Luar biasa. Ada ngelihat klip gak?
ada lah di Indonesia orang parade pakai bendera Argentina gitu. Bener, Di ada sebuah banyak. daerah parade pokoknya merayakan pakai bendera Argentina. Terus ada orang dari warung pakai bendera Brazil. Ngeluarin bendera Brazil. Kelahi dong. Wadaw. Argentina satu bendera Argentina, satu bendera Brazil. Wadaw. Enggak satu pun orang Argentina, orang Brazil. Jangan pemain bola ya. Orang Argentina, orang Brazil kenal lu, tahu lu hidup juga enggak. Iya, Dan iya. berantem fisik. Sampai berantem ya. Berantem fisik. Ya kita ya susah untuk ngomong kalau in the half kita paham, in the half kita ngerasa ini hal yang bodoh sih. Nah, kan seperti itu jadi Iya, kan. jadinya Maksudnya aneh. seharusnya semakin lu growth, semakin lu bertumbuh usia, lu tahu nih mana batasan-batasan yang menyenangkan, Iya. mana yang sebenarnya udah terlalu childish Iya, gitu. Ya kayak gitulah itu. Walaupun itu outputnya bisa different ya, bisa buruk kayak tadi, bisa baik, tapi Iya. dasarnya kan love of the game kan, kecintaan Iya. sama sepak bola Iya kan. kecintaannya. Nah itulah yang sebenarnya sangat disayangkan ya, kecintaan publik segininya sama sepak bola bahkan untuk negara, tim ataupun pemain lain Iya, gitu. Tapi ya prestasi timnas kita itu Iya. belum ada yang bisa benar-benar bikin kita oke Iya, nih. iya. Dan terbukti juga tim-tim Teluk nggak ada yang perform juga kan. Iya, Hampir nggak ada yang perform. nggak ada Nggak ada. semuanya dan Iya. kitanya seneng. Iya. Gue seneng banget ngelihat Qatar Bener, dibantai iya. atau Karena ya karena bukan in the shake of ya kita tahu lah FIFA AFC atau segala macam dan itu udah transparan kan udah terang-terangan masa iya presiden nelfon kartu merah bisa batal dan presidennya glorify lagi Nah itu sebenarnya yang menjadi Iya. problem soal Balogun ini. Balogun Balogun kan sebelum laga lawan Belgia atau sebelumnya lagi ya dia kartu merah ya kalau nggak salah ya. Terus sebelum lawan Belgia. 2 hari sebelum main sama Belgia, si Balogun dicabut suspensinya, hukumannya dicabut. Dan yang bikin rame karena Trumpnya nge-tweet. Itu yang bikin rame sebenarnya kan. Nge-tweet atau di apa sih aplikasi dia tuh. dan bukan cuma nge-tweet Besoknya lagi dia dia konferensi pers dan bangga Wah. cawe-cawe yang jadi sebenarnya gue agak mirip di Konoha sebenarnya. Udah cawe-cawe ininya juga apa public speakingnya juga berantakan gitu loh. Wah orang panas. Oh ini FIFA nggak bener gini Iya. Jadi- gitu loh. Menurut lu FIFA itu bisa nyeting sesuatu? gini kita nggak bisa bilang FIFA itu organisasi yang bersih ya atas apa yang terjadi sekarang ya karena FIFA bilang Zaman nggak boleh Blatter kan ada- udah kebukti lah. Iya, ini apalagi FIFA bilang nggak boleh ada tekanan politik, nggak Iya. boleh ada drive industri dan pada faktanya mereka bisa terang-terangan nyambut Iya. kartu merah orang Iya. dan si orang yang nelfon itu bisa ngomong kayak I'm very good in this sport, very excellent. It's Statementnya just lucu lagi. Iya. Bayangkan pemain sehebat Ronaldo tidak main karena nubruk orang. Iya. Bayangkan Messi tidak main karena nubruk orang. Kan gak gitu. Dan dia di Kalau awal, lo foul ya foul. di Kan awal gitu. statementnya dia bilang gini, I don't know what red card is. Saya tidak tahu kartu merah itu apa. But I'm very excellent in the sport. Kata. Gini ini yang awalnya orang simpati ya sama timnasnya Amerika Serikat pengen tahu kayak gimana mereka Iya, padahal bermain. keren itu timnas. Iya. Iya, dan semua- kita juga keren pengen itu. mereka menang kan karena Iya. awalnya biar dia ini nggak basket banget lah, biar Betul. at least bener-bener satu dunia ini tuh bola gitu. Betul. Sebagai Dan fans bola, Dan kebetulan sebagai fans bola. skuadnya US itu lagi bisa Oke. bilang golden Iya. sebenarnya. Karena semuanya main di tim besar gitu. Tapi menuju pas ke- kejadian itu kita langsung kayak jangan gak jadi tuh dukung Amerika Iya. tuh. Kayak males banget deh gue dukung Amerika. Belgia ayo Belgia. dan akhirnya kebantai kan. Iya. Dan Lukaku nyetak golnya bagus banget lagi. Dan itu tuh itu karma does exist lah gitu. Iya. Kita ngelihat hal-hal seperti itu yang bikin bumbu Piala Dunia ini seru. Nah, balik lagi ke FIFA misalnya urusannya ke Messi dan Argentina ya. Uhuy. Nah, kalau Uhuy. kita gini, kita Serem nih gua. coba berpikir tidak dengan jalan pikir biner gitu kan. Oke. Kita bisa bilang FIFA itu organisasi yang seperti tadi masalah yang paling menyakitkan dari FIFA yang berdampak langsung ke Indonesia kan kualifikasi Piala Dunia kan. Wah, itu Ya Iya. tiba-tiba di itu dalam kok banget. ya bisa Qatar dan Arab Saudi tuan rumah. Iya. Walaupun itu tapi kan itu AFC, Bang. Ya kan di bawah FIFA ya. Oke. Dan untuk turnamennya FIFA kan ya. Jadi enggak Apalagi nggak match bisa- terakhir kita ya waktu kualifikasi kan kita kelihatan banget kita itu dirugikan. Orang Mesir marah dengan pertandingan itu atau pendukung Mesir yang tiba-tiba emang banyak pendukung Mesir tadi malam. Jadi Harus banyak diakuin banget. ya. Jadi banyak banget ya. Iya. Gabungan ya. Gabungan ya. Itu banyak. Mereka marah, ya wajar. Nggak bisa disalahin loh. Karena kan masalahnya tuh bukan on technical aturan ya. Bukan on technical aturan, tapi konsistensi dari
penerapan aturan antara foul, body contact dan lain sebagainya atau penerapan VAR segala Sebentar, macam. Fer. Berarti lu setuju tidak ada momen yang secara teknikal ngerugiin Secara Mesir teknikal ya, Iya, per se iya, ya satu layer sebenarnya it all make sense. iya. Bukan Gue bukan setuju. ya Soalnya karena gue di kubu itu. iya Menurut karena gue nggak ada satu momen pun yang yang benar-benar per se benar-benar ngambil haknya atau iya, kansnya Mesir tuh nggak ada. karena abu-abu Iya, 50-50 iya, atau misalnya kayak foul yang bikin golnya Mesir dianulir. iya. Itu Itu foul, foul dan itu attacking. tapi dalam Tapi long term selama itu didit apakah itu necessary untuk dilakukan foul? Sementara Argentina di pertandingan sebelumnya melakukan hal yang sama persis waktu McAllister nabrak pemain, dia build up serangan, dia melakukan foul, Argentina gol, Satu garis, satu sequence, satu satu urutan. sequence, satu ukuran, Oke. satu Urutan. urutan. tapi gol Waktu tetap lawannya. disahkan. Gol tetap nah makanya yang diprotes Oh. adalah Inkonsistensi ya? konsistensi. Iya. Inkonsistensi dari decision ini dipakainya kayak gimana sih gitu loh. Jadi membuat itu seperti kelihatannya orang tuh nggak terima gitu Iya, ya. dan wajar orang nggak terima. Gue jadi orang Mesir ya marah dong. Iyalah. Kalau itu Pasti terjadi ke marah. negara gue Iya, juga pasti gue marah. marah banget. Malah bingung kalau ada orang yang mempertanyakan kenapa orang marah ya. Ya itu terjadi loh. Lu negara Mesir lawan juara dunia, lu menang 2-0. Heeh. Kalau 3-0 kill the game loh. Ya. Kalau itu disahkan dan gol Zico selanjutnya itu gol, selesai loh. Susah loh, makanya tetap aja at the end of the day 3-0 untuk dibalik dalam waktu 10 menit kan susah. Ya. Susah. Pasti juga mental Argentina juga pasti udah hancur kan. Betul. Nah, tapi kan kejadian ini berdampaknya apa? Berdampaknya kehancuran mentalnya Mesir Mesir. sendiri pasti Iya. berpengaruh kan. Iya karena kalau udah satu gol gak disahkan kayak waktu timnas kita aja bro. Iya. Satu momen kita dirugikan tuh satu tim. Tapi memang kalau Down. dari itu ESPN itu kan udah ngeluarin langsung analisis semuanya yang ngebaca. Kalau per se kita ngomongin soal teknikalnya, soal aturannya, rule of the game-nya, ya memang gak ada yang benar-benar menabrak teknis itu gitu. Itu bisa aja dilakukan. Iya. Tapi ya lu sebagai kan ada aturan, ada kebijakan kan, Iya. ada kebijaksanaan. Betul. Iya. Ini wise nggak diambil dalam keadaan kayak gini gitu. Lu Kalau lebih ke saya- arah kayak gitu atau harusnya kalau lu mau terapin lu terapin di game sebelumnya? Iya, iya itu. Artinya gini, kalau Makanya gue kalau di- inkonsistensi gue setuju. Iya. Tapi sorry nih, gue mau boleh host ya. Iya. Boleh. Kalau Rick gue kurang setuju. Enggak, kita kan nggak bilang itu, Rick. Ya, kalau Kita Rick gue kurang bilang setuju. kemarahan dan protes atas pertandingan itu Wajar. wajar, Wajar. Oke. dan sangat Iya. sangat bisa dibenarkan Iya. sebenarnya karena balik lagi kita ngelihat nuansa pertandingannya itu lebih luas aja gitu, lebih komprehensif aja untuk melihat bahwa kenapa Argentina seperti ini dan kenapa pertandingan berjalan seperti ini, kenapa play on justru di waktu tim Iya. yang itu seharusnya kan dihentikan dari awal. Berarti kan ada unsur fungsionalitas yang gagal nih dari si wasitnya gitu. Faktanya kalau itu nggak Iya. dia langsung foulin, berarti kan dia nggak melihat itu Iya. gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih. Dan tapi balik lagi kemarahan ini juga nggak akan lama. Ya, satu kemarahan hari lah, atas sepak ini, bola satu hari, 2 hari. Tapi udah. jujur ini 8 Juli kita shoot ini ya. Iya. 8 Juli menurut gue hari terburuk sepak bola di sosial media buat gue pribadi. Iya. Karena kemarin itu yang dipertontonkan adalah tim yang sangat luar biasa. Gue bukan fans Argentina, gue England. Hmm. Gue bukan fans Dodo Messi, Bro Atta tahu, Uferi tahu. Tapi gue melihat Fans suatu Messi tim tapi. apa? Fans Messi tapi. Enggak ada gue. Oke. Tapi kita tahu Argentina dipertontonkan bahwa Argentina tuh luar biasa kemarin. Secara mentalitas, kualitas pelatih, spirit, mental itu luar biasa. 3 gol dalam 12 menit Hmm. gitu loh. Ini yang harusnya menjadi something yang kita celebrate bersama-sama. Iya. Ada tim yang begini loh. Tapi instead tanggal 8 ini semua isinya nih, sorry ya, maksudnya orang yang benar-benar menumpahkan kekesalan gitu loh. Menumpahkan kekesalan, FIFA rig, semua sepak bola sudah punah, sudah tidak ada Enggak, gua keadilan. Enggak, yang lihat di sosial media nih. Iya. Sosial media gitu loh. Gue ngerasa ini terjadi karena 4 hal. Yang pertama, kurang pahamnya publik. Ada sebagian daripada publik kurang paham teknikal yang tadi. Hmm. Bahwa contoh yang Alvarez sama Mo Salah itu kan udah kerebut duluan gitu kan. Iya. Secara teknis lah. Mereka nggak paham. Jadi dianggap, oh itu tuh harusnya penalti gitu kan. Kedua, kecintaan kepada tim kuda hitam. Kan orang banyak loh yang kayak gue tuh waktu 2-0, ayo Egypt, Mesir lo harus menang gitu loh. Bisa ngalahin Messi kan keren gitu kan. Terus yang ketiga adalah ada sosiopolitik juga sedikit di situ. Yang keempat adalah fans-fans ya Ronaldo yang belum, menurut gue ya, belum legowo gitu. Jadi ini berempat tumpah lah di 8 Juli ini. Jebret gitu. Dan dengan pertandingan seperti itu, dengan tensi seperti itu. Jadi
Gue bilang waktu pada nanya, "Bang itu udah di-setting FIFA nggak?" "Udah di-setting FIFA." Bentar dulu, even Collina pun dalam keputusan kayak gitu, dalam kondisi kayak gitu, ini Pierluigi Collina loh, nggak ada wasit lebih hebat lah, atau lebih Betul. tegas, atau lebih keras lah. Itu bisa make mistake gitu loh, Hmm. dan itu yang buat sepak bola dibicarakan sampai sekarang kan. Jadi jangan sampai terus-terusan bilang, "Ya FIFA bukan organisasi yang bersih," kita udah Setuju. tahu, FIFA juga bisa diintervensi. Tapi secara ya dan kita juga mewajarkan orang Betul. menumpahkan kemarahan atas itu, tapi come on lah. Pertandingan Piala Dunia itu masih banyak sekali dan masih banyak sekali drama yang bakal terjadi Betul. ya. Dan enjoy gitu loh, Enjoy, enjoy, enjoy. iya, Seru banget, iya, seru enjoy banget, seru aja banget. gitu. Bukan berarti Ronaldo udah tersingkir, kita udah nggak bisa enjoy World Cup kan? Betul, betul. Kalau aku sih masih sangat enjoy. Justru sama kalau lihat. misalnya fans Ronaldo lebih enjoy lagi, ya lu lihat pertandingan Argentina dia tergelincir, lu pasti puas sekali kan, Betul, that's the Iya, point iya, kan. iya, iya. Dan kalau lu misalnya fansnya Messi gitu, ya Tetep- lu lihat perjuangannya Messi terus jalan, dan itu yang bikin sepak bola menarik. Betul, Jadi betul. dan with or without Messi dan Ronaldo, hidup lu terus berjalan, Bos. Betul, betul. Itu Betul. sih, jadi kayak nikmatin aja part of kultural ini gitu. Nikmati aja lah last dance-nya God ini Iya. lagi main. Kita nggak perlu gimana-gimana banget. Iya, nggak perlu gimana-gimana. Tapi banget. memang kalau aku tuh sekarang ngelihat Piala Dunia ya, jadi apa ya? Jadi hiburan yang nggak habis-habis gitu, Coach. Kayak kalau buka threads ada yang lagi bahas lagi. Ada lagi. Ada Buka lagi. IG ada yang bikin ketawa, ada yang bikin sedih, ada yang bikin kayak kita remind masa lalu. Dan menurutku ini indah banget lah. Kita jalan di era-era Indah ini banget, nih, indah banget, indah banget. Belum lagi kita memahami ada raja-raja baru sebenarnya kan. Iya. Dan Ntar kita lihat ngerasain Norway. sedih terus bro, Iya. hampir setiap match. Bisa sedih Ronaldo pergi, Neymar pergi, sebelumnya Modric pergi. Terus kita nanti abis ini ngerasain tadi Muhammad Abis Salah. ini Messi pergi menurut Mau gua. Salah pergi. Kalau pandangan gua. Habis ini menurut lu Messi pergi? Iya, nggak sampai final menurut gue. Bensinnya habis, Bos. Udah Really, diperes bro? sama Cape Verde, udah diperes sama Mesir. Kalau dari pandangan gue ya. Oke. Dan dia Tapi akan kalau ketemu wasitnya segera. lagi konsisten lagi gimana? Enggak, secara fisik Oh, sebenarnya. inkonsisten kan aku tanya. Ya kan sekarang gini, mau disiapkan kayak apa juga platformnya, tempatnya. Tapi kalau musuhnya sudah sepadan, musuhnya lebih fisiknya lebih bugar, apa bakal ada capeknya juga ini tim. Tapi lawan selanjutnya itu Swiss ya. Habis itu kan ketemu tim gue Inggris. Kita lihat lah. ntar. Tapi menarik banget sebenarnya ya. Gue bukan mau nyerah bensin atau apa gitu. Tapi emang drawingnya Argentina manis banget. Manis. Gue bukan nuduh. Iya. Bukan gua yang ngomong Iya, juga. Iya. Tapi Bukan gua yang terlalu ngomong. manis sih. Tapi jika Argentina nggak jadi pemimpin grup kan beda tuh. Iya, ayolah grupnya itu juga loh. Iya maksud gue oke kalau grup dia segrup sama katakan kuda hitam kuat ya, misalnya Norwegia. Dia Algeria, Austria, satu lagi apa ya? Apa satu lagi? Jordan. Oh berat sih emang. Berat ya. Berat, Jordan berat. Berat banget ya. Jordan itu jago banget. Jago banget ya. Jordan sangat kompetitif. Apalagi Aljazair kan. Oh, Aljazair. Zidane loh, Zidane. Iya. Tim terkuat di dunia mestinya loh itu. Harusnya dia segrup Jepang, Iya. Belanda, Iya. atau Norwegia gitu kan. Nggak tahu Brazil gitu. Bisa, gue baru Inggris nyambung juga sih. Iya kan? Jadi bukan, enggak, dari kemarin setiap orang ngecengin kayak gitu, gue kayak, ya dia tuh karena peringkat 1 di Iya. grup. Oh ternyata isi grupnya juga baru sadar gue. Jordan. Iya. Dan Emang ngomongnya dulu tuh tuh nggak gue boleh- gak akan pernah mikirin itu ya, tapi Iya. setelah ngelihat AFC kemarin, setelah ngelihat Trump ini, Iya. Agak berpikir ya. Kita coba lebih dalam soal hem-hemnya ya. Oke ya. Kira-kira. Enggak, gue di sini cuma nontonin doang, seru banget. Cuma bola ini apa aja yang terjadi seru. Iya, boleh dong, bebas Apa ya. aja bola ini Bebas seru. ya. Bebas. Enggak, kita coba berhayal ya. Kalau kita jadi Boleh. FIFA ya. Oke. Kita mau setting-setting gitu ya. Iya. Iya. Kita role play aja nih. Kita mau setting-setting. Landasannya apa? Kapitalisme atau apa? I don't know. Enggak, kira-kira You tell me. yang dari Hah? Ya kira-kira misalnya ya. Iya. Misalnya kebutuhan FIFA atas ini atau kebutuhan Amerika. Karena kalau Sepp Blatter duit pasti tuh. nah, Iya kan? Kalau ini kira-kira apa? Politik mungkin. Messi kan main di Liga Amerika ya. Ya, oke. Kalau kalau misalnya Amerika kesingkir, Argentina kesingkir, warga Amerika menonton siapa lagi? Oke. Bisa. Ya itu. Ini Karena liar, yang ini gugur liar. itu bisa Itu banget. cuma perumpamaan Tapi kalau ya. kalau profit dan komersialisasi di mata gue sudah gugur, kenapa? Karena harusnya Ronaldo pun disokong. Iya, Arab. Karena tidak ada yang lebih menjual untuk FIFA secara komersial selain Ronaldo.
Messi pun tidak semenjual Ronaldo gitu kan. Atau jangan dua-duanya disokong, yang satu berhenti aja. Oh gitu ya, bisa aja We never gitu. know kan? Iya. Iya Bisa kan? jadi, bisa Ya kayak gini kan lagi ngomong hal yang Ini liar kan lagi banget. ngomong-ngomong. Ini kan kita ngobrol Iya. bola aja ya guys ya. Iya, Atau kayak Arab Saudi dan Qatar disokong, cuman kualitasnya aja tidak nyampe, mampu itu iya, gitu iya. kan. Cuman ya ini balik lagi berarti kalaupun semuanya disokong ya mereka fulfill. Tapi gitu. kalau gue pribadi, gue cenderung tidak mau masukin hal kayak gini ke pikiran gue karena ngurangin kenikmatan. Kalau gue Enggak, pribadi. orang yang enggak bukan GOAT-nya tuh Messi atau Ronaldo, orang yang mencintai tim lain misalnya lain. atau idola lain. Ya justru kayak kita ini kan menikmati ya. Iya, iya. Kadang kita kasih bumbu lah ke yang Messi gitu, Iya, iya, kasih iya. bumbu lah. Tapi buat fans Messi Ronaldo, itu ganggu pikiran mereka Itu banget. ganggu ya. Ganggu banget. Itu ganggu juga. Lu lihat lah fans Messi, misalnya kayak Atta ini atau Rico Lubis gitu kan. Rico Lubis. Ini draw-nya nggak bener nih. Tapi kalau gua kan nggak terlalu bro. Iya, tapi kan tetap aja Tetap kan. berasa. Tetap berasa kan. Kalau Tetap ada Ronaldo ngelihat tersinggung. drawing itu agak aneh kan. Tapi bro juga ya. Enggak kan. kita suka Ronaldo. Iya. Kalau dibanding Messi Ronaldo, gue suka Ronaldo karena dia mantan pemain Juventus kan. Oke. Oh karena Jadi, alasannya itu. Ada alasan yang jelas. Ada. Ada Karena alasan. banyak orang bilang gini, katanya kalau kamu ngefans sama Ronaldo tuh kamu bukan terlalu smart. Padahal kan bro smart. Kenapa nggak dukung Messi Itu gitu? bodoh sih, Katanya bodoh. gitu. Katanya kalau gue bilang Gitu lihat ya? statementnya ya, lu tuh karena lu nggak ada otaknya katanya kalau nonton. Gue di DM gue gitu kalau gue lagi ngomong posting Ronaldo, pendukung Ronaldo ini pada nggak ada. Kalau lu Siapa ya? pinter kan. Mungkin yang ngomong itu gue tahu tuh orang itu. Siapa Ngomong tuh? pendukung Ronaldo tuh nggak ada otaknya. IQ 78, katro. Koci pasti. Kalau dia agak dukung Ronaldo, kalau dia dukung Messi, nih domba-domba gua nih. Domba-domba. Pintar dia, kata dia. Iya iya. Ya, Tapi Sebenarnya gimana gini tuh loh, orang? sebenarnya yang terjadi tuh gini sih kalau menurut gue yang terjadi karena orang ini jarang bisa membedakan idola sama GOAT. iya. GOAT itu harus by merit menurut gue ya. GOAT Oke. itu harus dari pencapaian. Tapi kalau idola bebas Oke. gitu. Jadi Bro Ota bisa idolanya Ronaldo. Oke. Silahkan. Itu preference. Gue bisa idola gue misalnya John Terry. Ya selera gue kan gitu kan. Tapi kalau GOAT harus merit dong gitu. Kalau gue gitu. Kalau gue mungkin lebih general ya. Greatest of all time itu kan orang semuanya punya preferensi masing-masing. Nah. Oh, malah Iya, subjektif. iya, Bukan karena- merit. Karena nggak ada title GOAT secara official. Oh kan? nggak ada. Iya, makanya susah untuk mengatakan. Misalnya gini, siapa manusia paling hebat menurut Oh, nggak bisa Atta kalau gitu, atau menurut Oleh Ya nggak gitu. bebas banget ya. Nabi Muhammad. Nah, Ya bebas banget ya. nggak Nabi mungkin Muhammad. kan itu ditanya sama saudara-saudara kita yang Kristen kan. Iya, Iya iya nggak iya mungkin. iya. Apakah kita akan debat? Oh nggak Benar, bisa. nggak bisa. Iya, GOAT iya, itu tapi ya misalnya Atta bilang Nabi Muhammad, Iya iya. Ya nggak bisa didebat lagi. jadi Iya, menurut betul, gue betul. malah GOAT itu justru Subjektif. bisa. Dulunya gue juga ngerasa kayak gitu. Oh kalau kita menentukan GOAT harus by statistik gitu. Iya. Tapi kan lu nggak tahu pengaruh pemain itu ke diri lu. Berarti Oke. bro nggak setuju kalau bro Oleh bilang GOAT itu tergantung siapa pialanya paling banyak. Enggak. GOAT gua Alessandro Del Piero, that's it. Iya. Itu Oke. yang bikin gua hidup. Iya Oke. bro, Ya karena greatest yang Beda Ada beda, yang- beda Iya. definisi berarti. Iya. ada orang GOAT-nya Totti bro. Iya iya. Ada orang Ya, GOAT-nya. Nah, kalau buat gua Ya, sebenarnya idola dia Totti. Kalau gua nangkapnya begitu. Jadi bukan GOAT-nya. kalau GOAT harus ya lo harus objektif siapa yang paling jago main nggak bola bisa. gitu. Menurut gua Susah nggak sih, bisa bro. kecuali sudah ada penghargaan resminya. Iya iya betul. Nah, itu baru bisa didiskusikan Iya, by iya, merit iya, tadi. iya, iya. Karena kalau kita Kan tanya sampai sekarang aja jangan kan manusia kayak kita institusi resmi aja nggak berani buat penghargaan Iya, kayak iya, gitu. iya. Iya. Bahkan ketika harus memilih pemain abad ini aja mereka harus naruh 2 orang. Tapi klub ada ya, klub dapat. Klub dapat Klub terbaik per 1 abad mah ada ya, Tay. ada. Real Madrid kan? Real Madrid. Nah, itu kan alat ukurnya jelas. Iya. Ada. Nah, bahkan gini, ini justru menambah kedalaman diskusinya ya. Kenapa Seru klub nih. gampang? Ya karena alat ukurnya jelas trofi. Ya. Nih FIFA, UEFA ataupun semua institusi nggak berani pernah bikin player of century. Ya. Itu harus nempatin 2 orang, Maradona dan Pele. Ya. Dan nggak bisa pakai matrix dan indikator sama kayak trofi dan lain sebagainya itu tadi. Hmm. Makanya kalau menurut gue GOAT itu pilihan. ya pilihan tapi Karena gini bro, kalau kita tanya ke orang Milanisti contohnya, GOAT-nya kan Maldini. Tapi Maldini itu gak pernah menang World Cup bro. Dan kalau kita tanya ke Ronaldo R9 misalnya, siapa GOAT defender? Tetap Maldini, padahal dia gak pernah juara World Cup juga. Iya. Mestinya kan kalau dia pilih GOAT itu harus udah menang World Cup dan menang semua piala. GOAT-nya itu udah bukan Maldini di defender gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita kayak kemarin nanya ke Van der Sar misalnya,
Dia GOAT-nya Johan Cruyff. Siapa menurut dia gitu. Ya. Oke, Jadi- tak gini deh. Gue sekarang tanya beda. GOAT-nya udah pasti, kalau lu kan GOAT-nya Ronaldo ya. Oke, Messi juga GOAT menurut gua. Ya oke lah. Tapi di antara dua, mana yang lebih hebat main bola? Kalau gue bisa jauh. Gua bisa jawab. Kalau main bola kita harus akui Messi lebih hebat. Messi. Kalau di main bola. Ya. Tapi kalau yang gua terinspirasi sama hidupnya, Yes. kan kita GOAT itu bisa selalu banyak aspek ya bro ya. Ya. Kita kan nggak bisa, ya memang misalnya ada orang suka main bolanya dia, tapi menurut dia GOAT yang bisa menginspirasi hidupnya, merubah Betul, hidupnya itu bisa betul. jadi Ronaldo. Betul. Sama kayak dulu di Amerika kan ada dis rap nih, Drake sama Kendrick Lamar. Ya, Kendrick Lamar ini secara piala bro, semuanya di atas Drake. betul. Tapi sampai hari ini banyak banget bro fans yang tetap gua Drake. Loyalisnya Drake ya. Gue Iya. tetap dengerin lagunya Drake terus, menurut gue lebih enjoy buat hidup gue, buat gue lagi sekolah, misalnya dia lagi kuliah, dia lagi gym, lebih Iya. termotivasi. Ada yang sama Kendrick Lamar, wah gue suka lirikalnya. Jadi it's about Ya, preference lagi. Taste Baik juga, lagi, bro. Taste, ya. gitu. Kalau gue tuh suka pakai referensi, ada satu manga. Ini filmnya populer di Jepang. Filmnya populer di Indonesia, Crow Zero, tapi manganya nggak terlalu close. Jadi ada, mereka mendefinisikannya Itu tuh, ada live actionnya bukan sih? ya ada Crow Zero Betul yang Serizawa Genji, Iya, ya, iya, itu iya. yang ada. Terus dia mendefinisikannya tuh bagus banget. Bedakan antara yang terhebat dan terbaik, Ah, gitu. itu asik tuh gue tuh. Iya. Iya. Kalau gue selalu Dalam ngomong, kaitannya sama yang tadi kita bicarakan, Kan Sepak bola GOAT, nggak? GOAT itu posisi di hebat atau di baik? kalau menurut gue ya, karena GOAT itu tiap orang, karena sampai sekarang belum ada institusi resmi yang mengatur, Ya. dan setiap orang berhak menentukan siapa yang terbaik, Ya. ya itu subjektif. Oke. Terhebat, Terhebat. itu belum tentu. Oke. Nah, Posisi Messi di lu sekarang terbaik. terhebat. Oh, Messi terhebat. Ya kita kan ngomong teknikal. Oke. Aspek Oke, pengaruh oke, sama oke, game. oke. Terbaiknya baru Ya. versi Ata deh. Kalau Terbaiknya baru Ronaldo, gitu. Ronaldo. Oke. Terbaik dan terhebat. Ini Iya. analoginya cukup menarik. Iya, dan bisa aja untuk lu pemain terbaik itu sangat bisa didefinisikan Iya. terhebat. Benar. Itu kita ngomongin soal. Jadi kalau di film Crow Zero tuh kayak gini. Jadi dia tuh galau. Ada satu karakter lah, side karakter terakhir. Ada satu geng-gengan Jepang namanya Manji Empire kan. Nah dia tuh abang-abangan yang paling kuat banget nih. Nggak pernah kalah lah. Kalau kelahi itu nggak pernah kalah. Tapi dia kesel karena nggak dilantik jadi pemimpin. Oke. Terus ya long story short dibilang, lu tuh petarung terhebat, tapi lu bukan sosok terbaik gitu. I see. Untuk jadi pemimpin tuh kita butuh orang yang terbaik. Oh. Dan belum tahu ketika lu baik di situ, lu baik di aspek yang lain, tapi untuk pemimpin lu bukan pilihan yang terbaik, tapi tetap lu petarung terhebat. Dan itu terjadi di sepak bola ya? Iya, Banyak nah sepak seperti bola itu. yang jago, Iya. tapi bukan kapten. Kaptennya malah less in quality. sepak Iya, bola tapi less kan in- matrix untuk menentukan ini kita lihat gak ada pop culture yang bertahan lebih lama dari sepak bola di sejarah ini kan. Iya. Dan tetap ada di atas loh. Iya. Musik harus berganti genre, berganti orang, berganti apa. Sepak bola ya secara modern permainannya sama gitu. Specifically era Ronaldo Messi ini Iya. panjang banget sih. Panjang Gila, bro. dan Panjang banget. lu Bro, dari gua kecil bro, sampai gua punya anak 2 bro. Ini manusia berdua masih main bro. dan lu ngelihat gak sih Gila. perdebatan yang semua dua-duanya punya dasar ya. Dan dua-duanya kalah sebenarnya ya. Iya. Ketika orang ngedebatin Ronaldo Messi siapa yang good sebenarnya. Yang satu bela Messi punya dasar dengan semua statistik. Mm-mm. Yang Ronaldo punya dasar dengan semua statistik. Dan lu gak punya juri gitu. Mana nggak apa-apa tuh satu Juri. Harus Iya, semuanya jurinya bermain lunya sendiri harus gitu. semua bermain jadi juri. Iya, kita semua bermain jadi Dan, juri. dan kita juga bukan orang yang pantas mengatakan siapa yang terbaik sebenarnya. Iya, bro. makanya Dan jadi sesuai kayak gue bilang sama Torik kemarin aja di sini, Rick, kan kalau di DC itu ada Superman, dia kuat bisa semuanya. Tapi juga ada Batman, Iya. yang dia bisa membuat sesuatu agar dia menjadi kuat. Dia bisa ngumpulin Justice Dia League. ngumpulin ya. Justice League, dia punya aura untuk itu. Dia Dan modalin The Flash. Iya. Terus misalnya di Marvel memang ada Thor Rick, yang kayak bisa nguasa, bisa mindah planet, bisa ngambil petir, Iya. bisa segala macam. Tapi kita ada Iron Man, Betul. manusia biasa yang dia bikin dengan kepintarannya, dia kerja kerasnya, dedikasinya, dia bisa jadi kuat dan bakal bisa bertarung dan bisa menyelamatkan dunia juga. Iya. Jadi mungkin terhebatnya tetap Thor dan Superman, tapi bukan berarti Batman
dan Iron Man ini nggak terbaik, bro. Iya. Iron Man itu kan mati terakhirnya ngorbanin dirinya di atas Iya. agar dunia selamat. Kan itu maksud gue. Tapi menurut gue ya, Itu terserah. Ini memang, kan cerita gue ini doang, bro. versi gue ya. Versi gue, Messi itu Superman dan Batman jadi satu. Menurut gue. Waduh. Karena dia yang terbaik, Dan menjadi terhebat. kapten dan terhebat. It's okay. it's Menurut okay, gue bro. pribadi. Kita respect. Apalagi dalam case Argentina ya, Iya. luar biasa. Dan Jadi- kita respect itu. Dan ini gue juga ada satu referensi lagi ya untuk menggambarkan Messi. Oke, come on lah, kita secara objektif melihat Messi ini. Jadi itu sempat gue tulis semalam di Asial 21 tuh, dan dulu konsepnya tuh bagus banget. Di Asial 21 itu digambarin kan. Ada nih pemain-pemain bagus banget, tapi at the end of the day ada hal-hal yang nggak bisa mereka lakukan gitu. Dan disebut itu dinding 1% namanya. Misalnya kayak gini. Ada karakter utamanya orang Jepang, anak kecil, anak bertubuh kecil, tapi larinya cepat, kayak Senna namanya. Iya, rekor larinya 4,2 second sekian untuk American football. Tapi segimana pun Senna ini akan mencoba, dia nggak akan bisa menyentuh angka 4,1 yang cuma bisa ditempuh oleh orang berkulit hitam. Ini batasan yang. Nah, tapi apakah lu akan merengek soal 1% ini? Atau lu akan gunain seluruh kemampuan lu untuk bersaing dengan orang-orang yang sudah punya 1% ini? Ya. Nah, ya kayak gitulah konsepnya di manga tuh. Jadi kalau pakai mereka bahasanya tuh mereka ini kan mereka punya spesialis masing-masing ya, kayak gimana mereka menggunakan tools mereka untuk efektif di pertandingan gitu. Dan selalu bilang apa medan tempur, apa alat tempur yang bisa kita lakukan untuk untuk saya ini, kata dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk jenis makhluk yang tidak dicintain Tuhan, kata dia. Karena nggak dapat bakat kayak gitu kan. Yang mana sebenarnya hampir kebanyakan orang nggak dapat gitu loh. Pokoknya itu komik kelihatan bercanda banget, shonen, mainstream sebenarnya, cuman dalam banget. Dan waktu bacanya ini gimana sih? Gitu. Terus ada penelitian juga, jurnal. Jadi neliti antara level-level atlet sampai level yang elitnya. Atlet biasa itu disparitasnya itu bisa 18%, tergantung environment, bakat atau apa. Tapi di elit perbedaan Tipis orang yang banget. sama cuma 1%. Oh. Benar-benar cuma 1%. Nah, Messi ini manusia yang punya 1% ini. Bini gue nanya, emang Messi masih prime ya? Enggak, Messi enggak lagi prime. Tapi non prime-nya Messi itu 99% lebih jago dari pemain lain. Iya. Iya. Nah, non prime-nya Messi itu masih jauh lebih jago dari Umur 39-nya Messi itu masih bersaing lawan Mbappe dan Haaland, bro. dan He's hampir not semua. human, Iya. bro. Dan lu tahu perbedaan He's just dewa, tau gak, bro? perbedaan paling mendasar ya kalau kita bandingin ini, kita objectively speaking untuk melihat Objektif. Ronaldo dan Messi bermain ya. Iya. Messi itu pressing belakang, ngontrol ini tengah, nyelesain betul, di yes. depan, kiri kanan, Yes. depan Kalau belakang, mentok kiri. jadi winger sekarang. Betul. Dan ingat, ya yang dia lakukan itu yang 1%. Tapi orang akan lebih fokus di 1% dan bakat ini, lupa kalau 1% ini doesn't mean anything kalau lu nggak punya 99% yang lain. That's right. Betul. Iya, artinya Messi itu baru 1% itu baru kelihatan seperti itu karena dia udah punya 99 yang dihasilkan dari lingkungan, knowledge, latihan, Betul. teman, segala macam. Dan itu cara kita melihat Messi. Dan bukan salah Ronaldo di umur 41 tahun, kita nggak bisa ngelihat Ronaldo di masa prime-nya 2016, 17 atau masa eksplosifnya di Gue MU. punya hipotesa sih soal itu. Hah? Hipotesa gue soal itu. Iya. Kenapa nggak usah Ronaldo 41 deh, Ronaldo 22 aja. Berarti umur berapa tuh? 4 tahun lalu. 37 Iya, Ronaldo. dibanding Messi 39 gitu aja lah. Iya. Karena kayak kalau 41 terlalu jauh lah. Ya kan usia dia Gue sekarang. ngerasa Ronaldo punya disadvantage karena posisinya. Jadi posisi dia tuh sebagai finisher kan di depan. Nah, seorang finisher nih nggak bisa ngerubah state of play-nya. State of game-nya nih nggak bisa banyak berubah karena dirinya. Kecuali dia tajam aja dikasih supply, golin. Tapi kalau Messi karena dia masih menjadi playmaker, dia bisa ngerubah keadaan. Gitu. Jadi posisi ini yang membuat kedua pemain tidak bisa memberikan advantage yang sama gitu. Kalau menurut gua beda sih, Le. Kalaupun Ronaldo kalau dengan tesis lu barusan, misalnya Ronaldo ditaruh jadi playmaker atau Ronaldo ditaruh jadi winger, Enggak, itu kan ada kaitannya, ada backgroundnya juga. Ronaldo bukan playmaker dari iya, dulu, iya kan? misalnya atau ditaruh di formasi awal dia sebagai winger ya, atau Iya. traditional winger, atau dia juga nggak akan bisa perform yang sama, Iya. karena ya itu peaknya human ya segitu gitu loh, peaknya Kalau human. yang satu bukan human. Bukan. Men, ayolah.
It's not human, bro. Come on lah, gue yakin Bro. orang Gue yang putar sedikit lagi, gue belum Iya, mau kalah. iya. Jika memang Ronaldo dari awalnya seorang playmaker, dari Oke. awal, dari muda, Iya. ya dia bisa bermain di tengah dengan Iya. nyaman. Di umur kemarin dia masih bisa main di situ? Enggak bisa human being tuh membandingkan dirinya dengan Messi. Kalau itu terjadi maka banyak makhluk yang kayak Messi di umur 39 tahun. Oke. Tapi mungkin kayak gini, bro. Kalau kita lihat Luka Modric 40 di dia umur 40 dia kan kemarin masih bisa menguasai, bahkan Iya, bisa iya, bersaing melawan Vitinha, Bruno dan lain-lain. Iya. Karena posisinya gelandang. Tapi kalau dia mungkin posisinya winger mungkin agak berat di Nah, umur. justru gue mau ngasih sampel Modric ini. Modric di 40 tahun. Iya. Messi 39 tahun. Messi itu punya daya jelajah yang jauh lebih besar padahal posisinya playmaker. Modric ketika pressing dia nggak nekan loh. Beda loh. Kalau kita ngeliat pertandingan itu emang mereka ada. belum bukan di same level, tapi maksudnya kalau gelandang itu apa mungkin dia jadi lebih. Ya itu argumen gue tadi. Iya, maksudnya gua lagi ngebelain argumen lu nih tadi. Enggak kalau juga ya? kalau itu mungkin maka banyak gelandang yang Betul juga usia karirnya Betul 39 juga, 40. Iya, iya, iya. Dan Karena tetap, susah juga bro nemuin Modric- gelandang kayak Modric umur Modric 40. above average loh, bukan pemain Ballon d'Or loh. Ballon d'Or loh. Dan dia pun ya kita lihat ini is not a Modric Real Madrid. Iya. Tapi kita bisa bilang nggak Argentina Messi Argentina hari ini itu bukan Messi Barcelona? Nggak bisa. Itu average gamenya Messi di Barcelona. Makanya gue bilang Messi bukan di peaknya, tapi Messi tidak di peak. Itu masih jauh di atas orang lain. Dan Dan kemarin awal game jelek loh dia main. Man, Jelek banget main. awal game lawan satu babak awal lawan Mesir. Mesir, Jelek ya. banget. dia kan emang nggak pernah lari kan. Iya, enggak maksudnya lepas bola, Iya, lepas iya, memang kan. shoot ke atas. Tapi babak kedua waktu dia pindah ke flank, waduh. Gini deh, gue gini. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Bukan karena gue fans Messi ya. Karena gue suka sama Ronaldo. Dan gue yakin orang yang benci banget Messi Oke. dan suka banget dengan Ronaldo, deep inside pasti ngakuin itu. Ya. Pasti faktor kebenciannya tuh makin besar karena ngelihat Messi kayak gitu. Nah, Karena itu yang lu- terjadi 8 Juli, Fer. Iya. Kobi golnya Messi ke Mesir, dia yang crossing, dia yang finishing, kan gila saudara. Dia nggak crossing dulu kan, muntah, dia yang nembak. Apa ini gue bilang? Gue fans Ronaldo nih ya, gue suka sama Ronaldo. Mainnya gosrek di Iya, jalan. Di band dia di gue bilang. Dan dia gak yang overpower bro, overpower. Dia orang overpower ya, banget. kita nggak ngelihat dia pull up gini-gini kan. Oh, ya walaupun mungkin latihannya berat ya. Kita cuma ngelihat dia main sama anjing, Amina Wowo, gitu-gitu doang. Dia kayak gitu kan. Terus dianya juga kan, dia kan iseng kan. Di pertandingan tuh sering banget iseng. Iya, Maksudnya enggak ya kayak gini. Argentina iseng. Messinya lah. Iya, iya. Messi punya bench Belanda ditendang. Iya, iya. Suka ada-ada aja ya. Dan gue beneran deh, gue nggak tahu deh. Ini bapak gue kan pecinta bola banget, Iya. suka banget sama bola dan nonton dan suka cerita karena dia nonton Pele main. Oke. Oke. Iya kan dia lahir tahun 50-an. Seru. Oh, nggak ngerasain Pele ya? Udah ngerasain sempat nonton di waktu kalau ya 70 66 gitu. Dia umur 66 tuh udah 17 tahun 18 tahun. Nonton Maradona, tahu Maradona namanya. Dan tahu nggak yang dia sebut? Nggak ada pemain lebih hebat dari Messi gitu. Wow. Ini saksi sejarah hidup loh. Artinya merasakan Maradona Iya. juga kan? Wow. Tapi emang kalau dilihat sih Messi sama Maradona sama Pele memang menurutku unggul sih bro. Kalau longevity-nya ya, longevity, Oh, records, Maradona cenderung pendek itu. pendek kan semua maksudnya nggak ada pemain yang bisa. 94 udah habis ya, Fer? Maradona. 94 udah. Udah habis kan? Menurutku dia- Ronaldo Messi itu longevity paling panjang. Iya, iya, betul. Sampai 6 World Cup, Iya. mereka berdua kan itu udah membuktikan mereka Iya. Berarti kita cuman bedanya kita yang beruntung banget. kita beruntung banget bro ada di Terus mereka juga- berdua ini. Orang 6 World Cup bro. Berarti udah dari kita umur berapa bro? Dari sekolah masuk ke fase kerja, kuliah, kerja. Kalau gue menikah, dari gue akil punya balik anak. sampai anak 2. Tuh, bro, kita masih orang yang sama. Sampai hari ini gue kecil sama Torik masih ngomong Messi Ronaldo. Terus gue podcast lagi di umur segini Torik udah punya anak, gue punya anak. Masih ngomong Messi Ronaldo bro. Hebat. gue tuh gini, satu lagi soal Ronaldo ya. Umur 41 tahun nyetak 3 gol di putaran Piala Dunia itu something loh. Something. Iya maksud gue Itu gak harus dibully sih bro. Dan gue jujur, kalau menurut gue timnya aja yang jelek. orang juga aneh. Timnya Ini gue jelek. gini deh.
Satu pelatihnya bapuk banget. Bapuk. Ini pelatih juga harusnya di-ban nih, nggak boleh. Dia udah ngancurin 2 Parah, generasi parah. emas Iya, ini. iya, iya, iya. Belgia juga gitu. Pelatih di band. Maksud gua ya oke lah gitu loh. Ronaldo simbolik misalnya. Dan kalau Ronaldo udah habis lu gantilah gitu kan. Gantilah Gonzalo Ramos Iya. di menit 80-an ya. Iya, atau apa untuk ganti ini kan tetap aja, dan lu punya katanya 3 gelandang terbaik dunia sekarang kan. Ternyata ya sama aja. Gue ngelihat mereka ini main ngejar statistik FIFA aja nih. Complete pass, back pass, iya. pengen banyak-banyakan passing ya. Iya, maksudnya kipas gak ada gue ngelihat umpan-umpan terobosan, gak ada Iya gue sih. ngelihat Nggak ada keberanian gue cut ngeliatnya. edge Mainnya, mohon maaf ya, kalau pakai kata kasar, mainnya tuh banci. Cupu Nggak banget. berani. Oh iya. Berarti lu sebagai yang tadi ada di set Messi pun lu ngelihat gelandang-gelandang ini tuh dia nggak provide dengan baik. Iyalah, Dan jelas. orang lebih Ronaldo lu kasih 5 gol, 2 bisa 5 bola, 2 bisa gol. dan itu Ini kan peluangnya susah ya. Nggak ada. Nggak ada peluang. Iya. orang bilang Ronaldo terisolasi. Ya kalau argumen lu Ronaldo terisolasi, Iya. justru yang lu masalahkan kenapa dia bisa terisolasi. Berarti kan Betul. gak ada support dari Bukan hanya gelandangnya, Iya. winger-wingernya yang yang harusnya punya fungsi narik, Iya. ngancurin struktur defense, nggak ada yang perform. Nah, bedanya kayak gini. Mungkin kan Vitinha, João Neves, itu Nuno Mendes itu kan main di ini kan ya, PSG ya. Maksudnya mereka udah kebiasa kayak gitu kan. Nah, kenapa resultnya bisa berbeda? Karena di PSG kan mereka main false nine. Betul. Penyerangnya itu tarik belakang, Dembele ngambil. Jadi overload Keva tuh kayak gitu, duenya. Jadi sistem itu worse. Iya. Ini mati. Lu Mati. pakai Ronaldo di situ. Ronaldo bukan false nine striker loh. Iya. Dia finisher benar-benar. Iya, dia semakin tua kan semakin pocher ya. Iya. Pocher, Iya. pocher. Dan ya kayak gimana lu main dengan cara kayak gitu tuh. Iya. Terwingnya Pasti juga gini. monoton banget ya. Coba lu taruh Olise di situ, lain Nah, itu. iya. Dimanjain itu. Taruh Ayo. Olise di kanan, terus di kirinya walaupun Sadio Mane tua tapi dia membuka terus loh buat Iya. buat strikernya kemarin kan. Atau enggak taruh pemain-pemain yang bisa lu lihat nggak kayak Kvara ya. Iya. Kvara itu kan mainnya Iya, Kvara, ngebuka iya. buat striker, ngebuka buat Iyalah. gelandang, ngebuka karena dia Kalau lu punya winger wah, agresif gitu kan struktur organisasi belakang Iya. berantakan. Nama bro. problemnya lu punya Leo kebanyakan nahan bola kan. Iya. Iya. Pedro Neto lari doang. Iya. lari. Jelek semua. Iya, kadang-kadang malah kemarin tuh pemain terbaiknya menurut gua Nuno Mendes. Oh, terbaik itu. Waktu Nuno Mendes diganti udah langsung Iya, kebobolan, bro. gue setuju. Pemain terbaik Portugal kemarin lawan Waktu Spain lawan itu Nuno Spanyol ya. Mendes. Setuju. Walaupun yang menang Spain tetap terbaiknya Nuno Mendes. Highest rated di squad Portugal menurut gue terbaik Nuno Mendes. Karena kan Setuju. dia berurusan sama, justru sebaliknya sih kalau gue ngelihat ya. Karena kan si Yamal itu bikin graffiti di situ, dia pindah flank. Jadi semuanya ketarik. Iya. Nuno Mendes itu harus ekstra kerja keras Iya. banget Dan gitu. berhasil loh dia. Dan berhasil. Pas gak ada Nuno Mendes, Pas wah itu Semedo Yamin ketinggalan langsung. terus. Yamal langsung enak banget mainnya. Tapi sangat disayangkan sih itu. Sebenarnya Portugal kalau aja pelatihnya bisa memformulakan dengan lebih baik ya. Tapi faktanya mungkin banyak yang nggak nonton ya. Maksudnya karena Ronaldo itu di Juventus bukan tim yang jadi sorotan Iya. deh. Sebenarnya Ronaldo di Juventus itu fungsi playmakingnya jalan loh. Oh, jalan. Jalan banget, banyak asisnya, dan dia emang inisiator serangan di Juventus. Oke. Itu Iya. juga gua kaget. Itu unpopular opinion bro. Memang Ronaldo di Juventus Jujur, tuh Ronaldo lumayan. Juve Orang nggak agak banyak tertutup ngeliat, lah. orang Orang tertutup, nggak banyak ngeliat apalagi nih. masa COVID Iya, kan. iya. Tapi balik lagi itu juga kaget. Makanya permainan Juventus tuh, loh, dia bisa playmaker nih gitu. Banyak inisiasi serangan waktu dia sama Dybala juga dia sering ganti peran kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa si Martinez ini tidak coba yang bikin Ronaldo itu functionnya itu in deep gitu untuk jemput bola. Dan gue kira juga untuk kebutuhan taktik Ronaldo nggak akan masalah kan. Karena si Leo kan bilang kan, Nuno Mendes juga bilang, Leo bilang, Ronaldo tuh sering disalahartikan, dia tuh pengen semua tim nyetak gol gitu. Leo kan juga di kompresnya bilang kan Ronaldo nyuruh dia syuting bukan oper kan. Bukan oper. Iya. Jadi sebenarnya kenapa isolate kayak gitu tuh, ini kan problem nih, lini tengahnya nggak jalan, dan Portugal sampai mereka tersingkir selain lawan Uzbek ya, nggak ada pertandingannya yang convenient tuh, yang settle tuh nggak ada, semuanya tuh jelek. Gue mau balik ke Roberto Martinez sebenarnya. Menurut lu, karena kan sekarang sepanjang sejarah nih, bro, belum ada sebuah negara yang menang Piala Dunia menggunakan pelatih dari non negaranya, ya kan? Dan kemarin terjadi Roberto Martinez orang Spanyol kan. Nah, yang pertama adalah apakah Portugal harus kembali ke akarnya, harus ambil dari dalam. Dan kedua, gue sangat menyayangkan sebenarnya
Karena kita tahu kalau kelatih negara itu lo butuh tidak banyak waktu untuk lo implementasi taktik. Makanya waktu Nagelsmann gagal tuh waktu itu ada teorinya bahwa Nagelsmann ini terlalu kompleks dalam menjalankan taktik. Nggak cocok di timnas, cocok kan di klub gitu kan. Nah, lo ada pelatih nih dari tanah air Portugal yang simple kok. Dia lebih kental main manajemen, Jose Mourinho. Tapi Baru aja gue mau ngomong itu. iya, kenapa lo punya orang seperti ini di luar dia sekarang sudah sign sama Real Madrid ya. Iya, iya. Tapi tidak pernah nih lo mau ambil Jose Mourinho gitu loh. Menurut gue itu sebuah kerugian sih buat Portugal. Atau mungkin Jose Mourinho-nya nggak pernah tertarik pelatih timnas. Mungkin ya. Karena ngelatih Mungkin timnas juga. kan nggak ada dinamika apapun kan. Mm-mm. Lu cuma nunggu ini, terus ya nggak kedalaman lu dalam ngurus sesuatu itu beda layer dengan klub gitu. Pemain itu nggak growth bareng lu gitu kan. Ya pemain itu berkembangnya di timnya masing-masing, lu panggil udah bareng jadi gitu. Tapi mungkin habis Madrid mungkin aja bro. Kayak kita lihat sekarang Jurgen Klopp tiba-tiba udah sign nih jadi manajernya Iya. Jerman. Iya. Tapi buat para pelatih itu timnas tuh mungkin tantangan tersendiri ya. Buat pelatih-pelatih yang udah mau Ancelotti. pensiun gitu ya. Iya. Udah mau kayaknya karena kan load kerjaannya nggak terlalu banyak kayak klub ya. Iya. Tapi kalau pelatih-pelatih timnas ini kan ya udahlah. Gue mau pensiun juga masih mau nyari kerjaan, mau ada gawe gitu. Emang Tapi kalau menurut lu tadi nggak ada pelatih luar yang bisa bawa timnas juara, kayaknya patah tahun ini deh, keyakinan gue. Tuchel. Tuchel. Saya salaman dulu. jadi Bro Ferry yakin Inggris akan juara World Ini Cup? gue omongin dari tahun lalu berkali-kali. Karena apakah karena gue suka Inggris? Tidak. Apakah karena gue pengen Inggris juara? Gue malah pengen ngebully orang fans Inggris yang dulu ya. Dulu tuh norak banget tak, sumpah. Gue benci banget lagu Football is coming home itu. Siapa lu gitu loh. Siapa lu gitu loh. Waktu Euro 2020 ya. Coming home. Gak pernah gue secinta itu sama Italia. Tapi gitu. bener loh. Tapi Inggris kan yang mengukuhkan sepak bola Inggris. Nah ini baru bertarung bahasa Inggris sama bukan nih coba. Men, Coba. lu Bukan yang menjalankan sepak bola ke potensi terbaiknya, bukan ya. Hanya yang menginisiasi sepak bola. nggak ada lu mau inisiasi kayak atau apa. Kalau fakta sejarah juga itu kan banyak banget bisa dibuka ya. Ya banyak banget perdebatan atas itu ya, namanya sejarah kan. Ada juga yang ngomong dari Cina awalnya segala macam. Tapi Cuma yang klaim lah paling nggak gitu. klaim dan Iya. punya lu data lu empirisnya boleh klaim gitu. lu yang bikin sepak bola modern atau apa. Iya. Tapi lu nggak bisa lah klaim lu rumah sepak bola apa. Masih ada Brazil. Iya, gue lahir di Jambi, rumah gue Bekasi. gitu. Iya, masalah apa? Masih ada Cuma karena Argentina. sepak bola modern kami duluan nih mulai. Jadi kami rumahnya coming home. Oh no. ada Jerman, ada Brazil, ada Italia. Euro 20 ternyata coming to Rome bukan Iya, home. coming home. Dicengin lagi sama Bonucci kan. Tapi ya, Rumah lagi kipernya bagus banget. nah, tuh yang pas itu. menarik Inggris yang di Piala Dunia 2026 ini datang dengan low profile sekali. Asik. Lay low, lagunya Wonderwall. Kalem. Tapi Gede kenapa gue yakin dia ke final? Karena di fase quarter gue tuh punya kayak semacam logika bahwa ada semacam turbo di setiap tim dan Inggris belum pernah pakai NOS-nya gitu. NOS-nya belum dipakai. Sedangkan kayak tadi Argentina, dia pakai NOS berapa kali di belakangan kan. Nah, gue rasa dari sini ke depan dia bisa pakai NOS-nya kalau gue gitu. Nah, kalau gue punya keyakinan tuh bukan teknikal ya atau taktikal ya. Gini, Inggris pertandingan pertama itu meyakinkan. Dia Kroasia ya. Kroasia 4-2 oke banget itu. Dia kesulitan lawan tim-tim Afrika. Ya. Kayak kemarin kan. Kongo. Tapi kita jangan lupa Kongo itu kuat, men. Ya. Wan Bisaka dan kawan-kawan ini juga mainnya di Eropa gitu. Cuma karena namanya Dokter Kongo yang nyetak Cipeng ini lu kira dia tim Cipeng tim aja, ini. Cipeng jago. Apalagi pas lawan Portugal kan. Iya. Masa Portugal seri lawan Kongo kata. Nggak, kita belum memahami soal waktu itu. Iya. Ternyata hebat. Kadang-kadang orang ngelihat nama Zaire doang. itu Zaire dulu. Kadang-kadang di World Cup ini tuh nggak bisa dinilai dari nama, bro. Iya. Cape de Verde aja nyusahin Argentina segitunya, bro. Nah, Susah. yang menarik itu yang justru bikin Inggris ini melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari Inggris yang gue kenal dari kecil ya. Oke. Karena sebagai haters Inggris kan gue ngikutin ya. Gue seneng banget gue tim berlimpah bintangnya selalu. Apalagi meme Inggris zaman dulu tuh. Ketika mereka turun pesawat selalu dibilang
jangan matiin mesin, kita nggak akan lama kan. Tapi bener, bela Inggris sorry ya. Bela Inggris tuh sama kayak bela Arsenal. Mirip-mirip sebenarnya. Jadi- Suaranya lantang, Iya, tapi lantang. menang jarang gitu kan. Dikit-dikit terbaik. Pokoknya benci banget aku udah. Apa sih tim ini gue. Cuman yang menarik waktu ngelihat adalah Inggris tuh waktu lawan Meksiko itu melakukan sesuatu yang nggak pernah gue lihat dari timnas Inggris. Mereka menang dalam adu mental. Ya. Lu main di Azteca. stadion dengan sepenuh itu, Meksiko itu antusiasme ke sepak bola luar biasa Tinggi. sekali. Belum lagi tinggi Altitude-nya 2000 banget. meter itu. Ya tempat di mana lu tahu mafianya juga banyak Ya, sekali. Betul. Lu kartu merah di menit 50, Kartu merah. lu masih menang 3-2. Inggris you name it dalam sepak bola modern ya, atau kita katakan 90 sampai 2000. Kapan Inggris pernah menang dalam keadaan adu mental kayak gitu? Tertekan ya. Itu Walaupun- salah satu extra time menarik loh, itu 10 menit. Walaupun Mereka banyak, nahan. Iya gila. walaupun Dan- awalnya orang banyak komplain kan soal nggak bawa Maguire lah, Nah justru, Palmer lah. nah itu Banyak itu banget gua awalnya punya di different case itu. Ya, gue punya unpopular opinion di situ, dan waktu itu gue bertahan habis-habisan gini. Gue kan ngambil benchmarkingnya Brazil 2002. Luis Felipe Scolari itu bukan pelatih yang populer karena lu kira dia narik Ronaldo tahun itu tuh populer, disukai orang? Enggak, dibenci, dicekal. Karena Ronaldo posisinya ACL waktu itu, nggak teruji di klub, dan lu meninggalkan satu pemain yang konsisten nyetak gol banyak, namanya Romario. 2002 masih ada Romario. Romario nggak dibawa sama Felipe Scolari. Masih ada 2002 ya? Masih ada, masih main di Tapi kualifikasi. tua sekali waktu itu posisinya. Around 34-35. Oke. Tapi dia masih tajam banget. Oke. Umur kita waktu itu masih 6 tahun, Bro. Heeh. Jadi itu Gua piala enggak sih, Umur kita 6 tahun. 2002 ya? 2002. Gua 11. Ya gue 11. Gua Dan gue 7 nonton tahun. dan gue ngikutin perjalanan Brazil waktu itu, dan dia bawa pemain dan satu lagi selain Romario yang nggak dia bawa, itu ada satu tim. Kalau lu ngomongin sepak bola di tahun 2002 dan lu ngomongin Liga Spanyol, lu nggak akan dengerin nama Real Madrid atau Barcelona sebagai klub yang paling dibicarakan orang waktu Itu itu. Valencia, Deportivo waktu itu. Super Devor. Iya. Deportivo La Coruna. Punya, gitu. Eranya. Dengan satu pemain paling kunci yang namanya Jalminha, Jaminnya. dan itu nggak dibawa. Orang protes dong ke Scolari. Dan Brazil itu finish urutan 3, hampir tersingkir dari kualifikasi. Tuchel itu ya dalam aspek itu ya, tiba-tiba Tuchel ngeluarin squad kayak gitu. Anjir gitu. Dan dia kan banyak Maguire Iya. ditinggal, Trent ditinggal, Shaw ditinggal, Foden Kontroversial lah ditinggal. ya. Dan lu lihat juga tiba-tiba, dan kadang tuh gue kesel ngeliatin pertandingan Inggris sih. Ngapain lu mainin Madueke nih, ya Allah. Madueke ya. Tapi gue mendingan kalau dengan Saka yang berapa game terakhir, Iya, gue iya. mendingan Madueke sih. Saka Tapi Enggak. Madu, iya. karena cedera, Saka itu habis kakinya. Tapi kan ini apalagi waktu lawan Dokter Kongo. Tapi Dokter Kongo. Tapi Madueke lumayan, Bro. Enggak, men lawan Dokter Kongo enggak. Oh iya, lawan Kongo Untung enggak. ada Gordon lah. Untung Iya, Gordon. Untung ada Gordon. Nah, di sisi yang lain sebenarnya yang menarik lagi kenapa Inggris ini beberapa tahun terakhir ini berbeda dari Inggris yang gue kenal lah. Mereka tuh konsisten. Masuk final 2 kali, semifinal Piala Dunia. Konsistensinya ada sebagai Nah, timnas. konsistensinya ada, dan di kualifikasi mereka bukan cuma nggak kalah, mereka nggak kebobolan. Berarti kan ada settlement di situ, Kayak Spain berarti ya, nggak Iya. kebobolan ya. nggak kebobolan sama sekali. Dan itu yang buat gue ngerasa Inggris nih justru di undervalue sama orang. Dan Ya. sampai sekarang kan pembicaraan Ya jarang. lumayan in the shadow sih. Iya, in the shadow Sampai kan. quarter ini sampai nggak ada yang Iya. heboh, nggak ada yang apa. Tapi balik lagi, mereka ngelawan tim yang sangat kuat Norwegia sekarang. juga. Wow. Dan Berat. keluar di ini loh, OTT hebat kemarin. OTT yang paling terkenal lah. Keluar dokumenterinya tentang Norwegia. Gue juga, wah keren juga nih. Berarti project Norwegia ini project serius sampai di syuting sebelum mulai Nah, fun World fact-nya, Cup. Norwegia itu secara statistik salah satu tim paling produktif di kualifikasi, dan kalau secara angka tadi kalau misalnya Inggris yang terbaik nih secara number ya, Norwegia itu kedua. Makanya waktu itu gue debat abis-abisan dengan coach bilang, alah cuma tim Haaland itu, kata dia. Kagak coach gue. Dan punya kedalaman menarik. Iya, dan lengkap. Iya, kemarin Charlotte Nusa nggak jalan. Schuldrup sama Bob Iya. jalan. Terus mereka punya Rierson, mereka Iya. punya Odegaard, Iya. mereka punya Charlotte, mereka punya Itu Haaland. Christoph Ayer backnya mereka. Christoph Ayer main di Brentford. Gue ini kan gila Premier League kan. Gue kenal sama Ayer. Mainnya kalau di Brentford, ya Cupu.
Begitulah kurang lebih. Di Norwegia luar biasa mainnya. Tapi solidnya mereka lo gokil sih bro. Menurut gua mungkin hubungan di ruang gantinya sangat bagus bro. Iya. Jadi Norwegia ini terbangun, dia bener-bener team player banget semuanya bro. Dan sebagai negara itu kan negara luar biasa itu. Bener. Iya. Dan kita lihat fansnya aja kan, sampai orang tuh salut saking fanatiknya mereka itu bisa punya chance bareng, mereka punya Iya. suara bareng. Jadi tuh semangatnya beda aja gitu kalau Dan Norwegia bisa turun. dibilang Haaland itu nomor 1 ya. Kita di luar Messi Ronaldo. Pemain yang narik atensi masyarakat umum kepada Piala Dunia sekarang. Dengan semua meme-nya, dengan semua segala macam. Satu-satunya yang gua nggak suka dalam perjalanan Norwegia sekarang itu ya cuman waktu lawan Prancis aja. Ngapain lu bikin. Maksud gua, ayolah ya Ngelepas kita ya, tahu. ngelepas deh lawan Prancis. Ya kita tahu lah. Kita tahu secara matematika itu keputusan terbaik. But lu Viking gitu loh. Iya. Maksud gua sportsmanship itu ya lu bertarung dengan keadaan terbaik lu apapun kondisinya gitu. Tapi apa mungkin? Mati pun saya ke Valhalla kan. Iya, gitu. mati pun saya ke Valhalla, apalagi identitas Viking. Ya gue cuman itu doang tuh. Kayak ya sebagai orang yang orang matematik ya, orang ekonomi ya cost benefit analysis. Iya, Ini keputusan bagus banget. betul. Ini gue suka banget perhitungan dan kalkulasi matang gitu. But man, Valhalla man. Iya, Valhalla. Mungkin dia mikir gini. Besok nih kan match mepet terus. Mungkin nih ada istirahat satu ini, itu yang bikin dia menang lawan Ya itu. Brazil. Ya, Itu, yang kenapa? makanya Iya, kita sangat tahu, sangat rasional dan dalam rasionalitas kita apresiasi. Oke. Ini Tapi dalam dalam- rasionalitas. dalam spirit Viking. Iya, Ah. so emosional. Come on gitu. Ayolah gitu. Valhalla men, lu gak mati masuk Valhalla kalau kayak gini kan. Cuman itu doang, tapi so far So ya far so good ya. Norwegia dan Inggris gue nggak bisa nentuin siapa unggulan ya karena back and forth juga plus Oke, kalau disuruh tebak skor, Inggris lawan Norwegia. gue 3-2 Inggris masih. Tight. Selisih 1 gol. Iya 3-2. Nah, selisih 1. Gue ngelihat mereka ini kayak akan maju ke babak extra time. Bisa. Karena ini akan berat juga nih pertandingan. Berat. Ini Berat ini. hampir Seri lah 50-50, menurut gua, hampir 90 menit. 50-50 ini. Oh, Inggris berat unggul sih. sedikit. Inggris unggul Masalahnya sedikit. susah untuk nyari underdognya di pertandingan ini. Artinya kalau Norway gugur tinggal udah gak ada underdog ya? Udah nggak ada. Di kompetisi ya? Norwegia pun udah Maroko. Kalau Maroko sudah bukan underdog lah. dibanding Norway ya. Dibanding Norway, Maroko lawannya Prancis loh. Statusnya tetap underdog lah. oh di game. Iya, di Ya, game. tapi di kompetisi Oh, udah Norway, enggak. si Maroko Nomor bukan. 6 di dunia bro sekarang 7, Maroko. 7 atau 6 6. atau 7? 6. 6 ya, 6 di dunia. Ya Prancis Maroko masih ada status underdog. Tapi kalau Ya. Inggris Norway ini nggak ada underdog. 50-50 dua-duanya. Iya. Dan berat sih kayak kalau misalnya kita ngelihat ya analisis antara tim yang diunggulkan sama tim underdog nyuri gol, mereka bertahan. Nah, gue nggak yakin nih kalau Inggris nyuri gol mereka akan bertahan atau Norway. Cuman ya after all mau Inggris ataupun Norway yang lolos, ya dua-duanya tim bagus. Oke. Di turnamen ini dan akan sangat menarik sekali dan kalaupun Inggris nggak juara juga nggak masalah, Norwegia juga Gue juara happy juga sih. cerita Kalau cerita Norway menyenangkan maju, sekali. Norway maju ke semi gue happy. Iya. Seru juga ya. Happy, iya. Haaland Harry Kane nih siapa yang Iya. membuktikan Gua malah- keganasan terbaik. Gue bakal lebih happy lagi kalau Maroko lolos sih. Oh, gila sih itu sih. Dima. Dan lolos dengan ngalahin Prancis coy. Gila coy. Satu-satunya tuh. Gue sebenarnya kesel sama Maroko atau Afcon tapi yaudahlah sekarang gue support dia lagi. Oh lu gak suka sama? Terakhir kan menang nggak main bola Maroko. Waktu lawan. Nggak ya. Afcon. Waktu lawan Oh, Senegal. Afcon. Iya. Oh, Tapi emang bukannya akhirnya tetap di Senegal kemenangannya? Kan yang menang Senegal, angkat piala loh Senegal. 2 bulan kemudian Tapi akhirnya bukan dibalikin menang lagi di jadi- pengadilan mereka. Iya. Jadi Maroko juara Afcon via jalur pengadilan. via MK. Via MK. Iya. Tapi bukannya dibalikin lagi ya? Enggak ya? Enggak. Jadi gini Enggak kan sedikit ya cerita aja. Iya. Kan last minute tuh si Brahim Diaz Oke. dapat penalti atas sesuatu yang dianggap bukan foul gitu kan. Komplain lah Senegal. 99% skuadnya dan pelatihnya masuk ke dalam lorong, ke ruang ganti. Inilah tapi akhirnya Mane berhasil jadi kapten, narik semuanya, akhirnya main bola lagi. Akhirnya si Brahim Diaz Panenka, inget nggak? Iya, yang Panenka, gagal. Panenka cupunya itu kan gagal kan. Akhirnya extra time, gol dari salah satu pemain Senegal kalau nggak salah Pape tuh si lupa lah. Juara lah Senegal. Senegal juara. Menang, angkat piala, selebrasi segala macam normal. Sebulan 2 bulan kemudian ternyata proses masuk ke dalam ruang gantinya itu dianggap WO.
Ah. Jadi Maroko menang via WO 3-0. Gitu. Itu, Tapi- itu tapi yang akan itu- jadi pembahasan panjang sih. Keputusan yang ya itu dibetul. Maksudnya Karena balik lagi, dibikin jadi 3-0 kan menang Maroko. WO kan. jadinya. Karena balik WO. lagi secara norms, ya balik lagi kayak Argentina tadi, secara norms ya emang itu melanggar peraturan kan, lu Iya. lu keluar satu tim masuk Iya. ruang ganti di pertandingan lagi apapun faktornya ya. Iya, iya. Nah itu di poin yang gol itu sama Tapi juga sekarang kayak gue gini. support Maroko lagi deh. Lu Maroko. Nggak apa-apa, ya. Happy aja gue kalau sama kuda hitam kayak kemarin kalau Mesir menang tuh happy. Iya, gitu. Happy aja. Karena lo bro nggak mau Mbappe yang menang kan? Apa? Kalau itu kita main matematika aja itu gila sih. Itu tim, mohon maaf tak, itu tim overpower sih. As a whole, as a team ya. Iya, iya. Wah. Tapi memang gue suka banget Maroko. Tapi kayaknya gue Perancis sih bro. Iya memang di atas Gua kertas ya bro. Gua Prancis. Perancis bro. Prancis Iya. sulit lah untuk kalah di pertandingan itu, Iya. cuman balik lagi bola ke bundar ya, dan akan lebih menarik kalau yang masuk itu ya, benar-benar akan menarik banget. Tentu pandangan antara gini, balik lagi ke kepentingan FIFA dan lain sebagainya yang sempat jadi pembicaraan tadi. Tentu akan menarik kalau kita ngelihat semifinalnya adalah Maroko, Belgia, Norwegia, Swiss. Ya. Nah. Untuk Jangan. Kalau itu terlalu ekstrim. Enggak gini. Gue bilang kan Itu menarik. jangan, itu jangan. Untuk pecinta sepak bola yang kadarnya emang suka. Anjing gue kayak ngeliat Champions League tahun 2004. Iya. Iya betul. Tapi kita 50-50 lah. Tapi- setengah tim nah. besar, setengah kuda hitam gitu. Oke, balik lagi kan, kita pun punya desire untuk jangan deh kayak gini. Betul. Tapi padahal di sportsmanship nggak boleh Nggak loh boleh. kayak gitu. betul. Nggak boleh, nggak boleh May the sama best sekali. team wins. ya kan? Apalagi FIFA. Iya. Oke. Good point. Apalagi FIFA. Yes. Untuk jualannya kurang lah ya istilahnya untuk jualannya ya. I don't know. Balik lagi. Kalau misalnya dalam kaidah sportsmanship loh, Iya. nggak boleh loh kita nggak suka hal itu. Iya. gitu. Iya. Good iya, point. benar. Jadi prediksi Bro Ferry French Maroko berapa? Berapanya susah ya, tapi gue lebih pengen Maroko menang, cuman di atas kertas Prancis pasti unggul lah kalau sama-sama pick ya. Iya. Sama Spanyol Belgia gue lebih megang Belgia. Oh, enggak kalau Belgia gue. Enggak, ini bener sih. Ini Fans Ronaldo tuh gitu dukung lawannya sampai. gue suka Belgia tuh gini. Karena undershadow, tapi mentalitas sudah kuuji berkali-kali. Iya, tapi sampai sini. Menurut gue Sampai sini. Belgia sampai quarter final sudah overperform. Overperform Udah ya. Overachieve over target ya. Udah overachieve dia. Overachieve. Tapi Cukup. Belgia itu ngagetin bro. Tiba-tiba bisa ngagetin loh. Iya sih, comeback-nya terakhir lawan Senegal ya. Luar Iya. biasa. 3-2. Nah, 3-2 2-0 bro, di udah 3-2. 2-0 bro. Dan kemenangan meyakinkan lawan tuan rumah 4-1. Iya. Gue rasa kalau dalam performa ya, dalam catatan statistik pertandingan ya, Belgia justru menampilkan pertandingan yang lebih meyakinkan dari Spanyol. Yes. Jadinya gue megang kalau itu Belgia. iya. Tapi balik lagi ada Still Spanyol, Iya. juara dunia, Iya. Iya. mantan penguasa dunia bertahun-tahun. Dan dia juara Euro juga bro. Iya. betul. Terus dia sekarang bermain tanpa belum kebobolan bro dari grup sampai Oke, sini. nah ini yang menarik Jadi berat antara nih. Spanyol Belgia, mungkin banyak yang nggak sadar. Ada Spanyol sekarang megang rekor unbeaten terlama dalam sejarah, 38 pertandingan. 38 pertandingan. Dan lu tahu peringkat duanya apa? Belgia, 18 pertandingan unbeaten. Makanya ini pertandandingan Seru. Under Belgia shadow. yang sudah tidak gold gitu ya. iya sudah tidak goal, itu tidak terkalahkan Tanpa KDB loh. Iya. KDB hampir nggak main dan jelek mainnya. 18 pertandingan loh dia nggak terkalahkan. Hebat. Menarik kan? Malah kadang-kadang Lukaku yang kayak ini Lukaku kayaknya udah habis ya. Pemecah Tiba-tiba dia kebuntuan ngegol ya? terus. Dia ngegolin mulu masuknya tiba-tiba. barang doku lagi kan. Tapi still tim bagus ini. Bagus ini. 18 Aku masih Spanyol tapi. Dan makanya satu catatan unbeaten ini itu bakal pecah di pertandingan ini kan. Siap. Hmm. Oh, untuk keduanya ya. Untuk keduanya, Iya, entah iya. siapapun gitu. Iya. Akhirnya Spanyol berhenti di 38 atau Belgia berhenti di 18. Tadi kita udah Jadi France. kalau skor berapa skor? Susah nebak Susah skor. kalau skor. Tapi gue cenderung Spain. Gue Belgia. Gue Belgia. Belgia. Belgia bro. Wow, karena nggak ada pemain Real Madrid kah? Bukan bro. Bro Spain ada Cucurella Oh, bro. Cucurella ya. betul. Ada Cucurella Iya, bagus iya. banget bro. Sangat perform. Kata Bro Ferry memang secara di atas kertas kan Cucurella de jure-nya kan
Pemain Real Madrid kan, tapi nuansanya masih Chelsea. Iya. Nuansa, nggak apa-apa. Makanya gue nggak setuju karena Varro okay. itu dibilang Ballon d'Or di Madrid, mainnya di Juventus. Iya, di Euro aja itu. Iya, di maksudnya. Euro aja itu. Iya. Tapi nggak apa-apa bro, karena aku ngelihat Belgia ini tuh nggak ada diomongin orang. Jadi kalau tiba-tiba dia lolos tuh kayak seru banget bro. Dia tadi France Maroko, gue France, Ma- Bulgaria France, Aku France. France. Spain Belgium, gue Spain, Belgium. Belgium, Belgium. Ata Belgium. Selanjutnya Norway, Norway, England, gue England, England. Bulgaria, England, England. England. Tinggal terakhir. Argentina, lawan Switzerland. Swiss. Men, gue bilang berkali-kali ke Coach. Ini juga trivialas dengan Coach ini. Ada agak ketakutan gue untuk bilang Swiss kayaknya bakal bisa sangat merepotkan Argentina dan Sangat. bakal bisa menang. Sangat. Gue berkali-kali bilang ke Coach, nggak mungkin lah Swiss ngalahin Kolombia. Lu tonton Coach, tim katro kata dia. Dan ternyata menang kan. 50-50. Bahkan gue di sini 50-50. Kalau gue di atas kertas Argentina, Iya. tapi ada faktor X yaitu kebugaran kalau gue. Kebugaran Argentina keganggu nih. Kalau gua Kalau si Argentina sih. Scaloni nggak pinter-pinter merotasi, karena dia punya pemain segar banyak kan di Mm-mm. bench kan. Kalau dia berani untuk puter akal paling nggak satu babak pertama, jadi yang jagoan-jagoan aslinya nih yang biasa starting dimainin di babak kedua aja. Still, gue berharap Argentina menang. Ya tetaplah cerita Kalau gua ngelihatnya sih kayaknya kalau dari squad dan lain-lain tuh Argentina masih bro. Yes, masih. Cuman Tapi memang semoga Swiss mainnya kayak tadi pagi lawan Kolombia ya. Bagus banget bro. Ya gue udah Bagus banget. dari lawan Aljazair juga udah gila ini tim. Gini gue ngambil ininya aja lah, gue ngambil Swiss lah. Swiss. Lo ngambil Swiss juga? Masalah gini, gue yakin titik capek yang dibilang oleh itu Swiss. Oke. Karena kalau dia lolos dan dia ketemu Inggris itu udah Argentina yang baru lagi tuh. Oh iya. Ya udah. Bisa jadi, iya. Itu udah Argentina yang menakutkan itu. Gue ikut Swiss. Abis bensin di sini. Habis semua. Iya. Inilah pit stop terakhirnya. Jadi di sini Messi last dance. Udah feeling gue. Berharap. Enggak, gue berharap lolos. Berharap lolos. Gue mau ngelihat The Great lagi lanjut, tapi kayaknya abis bensin. Ketika ngomong analisis pertandingan prediksi, keliru tuh nggak banyak lah gitu. Misalnya kayak, oh ya, gue yakin Jepang nih bisa semifinal tuh keliru kan. Ternyata kesikir sama Brazil segala macam. Nah yang paling apa sih? Yang lain tuh bener gitu. Kebanyakan bener gitu. Gue bilang Norwegia itu bakal kayak gini, Uruguay bakal kayak gini, Inggris bakal kayak gini, terus ya banyak lah yang dibahas tim-tim lain, bahkan Dokter Kongo segala macam, Swiss gue bahas. Tapi satu nih yang malah jadi viral banget, yang lagi ngobrol-ngobrol nyantai aja gitu. Ini grup ini ya gue. Kan biasanya tuan rumah kejungkal ya. Nah gue pengen nih Argentina terjungkal nih di sini di penyisian grup. Itu dong yang rame. Katanya terjungkal bang sampai hari ini. Tapi emang bahaya tau komen podcast gini kan kita ngomongnya misalnya contoh lagi ngomong Messi kita ngakuin, tapi itunya nggak diambil bro. Iya. Diambilnya yang lain. Gue kan bilang Diambilnya gue tuh. pengennya Argentina. Udahlah yakin lah gue Argentina nih. Terus coachnya juga ngomong gue sepakat katanya. Tapi karena coach Argentina dan Messi banget, dia nggak kena. Oke. Dia nggak kena. Yang kena gue karena dia anggap pencinta Ronaldo kan. Padahal dari 10% obrolan soal 100% Argentina, 90%-nya tuh gue bilang Messi gini. Iya. Yang menarik buat mereka ini, kita tidak boleh di tengah. Ya nggak boleh. Iya nggak boleh. Either lu kanan atau kiri. Tidak ada tengah. Jangan di tengah intinya gitu. Lu harus kanan atau kiri. Nah makanya karena udah harus kanan dan kiri kita pakai rapid fire question aja nih ya. Ya, oke. Untuk Ferry Irwandi. Oke bro, yang pertama Messi Ronaldo terakhir lah. Del Piero atau Zidane? Del Piero. Jadi Zidane. Sudah saya bilang bro Atta. Anda mau Del Piero Messi juga Del Piero. Del Piero atau Messi? Del Piero lagi. Woi. Del Piero Ronaldo, Del Sepupu Piero. saya, sahabat-sahabat saya Juventini banyak. Saya memahami. Jadi GOAT itu inget ya guys, GOAT itu bukan mana yang pialanya paling banyak menurut Bang Ferry. Jadi kalau beliau udah terinspirasi dari hidupnya sama Del Piero, dia akan selalu milih Del Piero. Iya, dia pengaruhnya terbesar untuk hidup saya Hidupnya, kan. gitu. Itu greatest kan. The greatest bro. Iya.
Oke, For Chiellini me gitu, greatest all time for me. for me ya. Iya. Dan kita nggak harus memaksakan GOAT orang itu siapa. Iya, dan masalahnya belum ada institusi resmi yang ngatur loh. Iya. Jadi Orang kalau institusinya nggak berani bikin. Iya. jadi kalau ada yang komen di setiap IG gue posting, akuilah Messi GOAT. Iya Bang, Messi terbaik, tapi kalau GOAT tuh Ya gimana hidup Gimana dia, ya? hidup Terserah, pengalaman itu hidup lu terserah. nggak di Messi kan kayak iya gimana? terserah kan gitu. gue nggak jarang nonton. Gitu. Gue harus ngakuin orang gimana. Oke, Chiellini atau Bonucci? Chiellini, Chiellini. Allegri atau Conte? Conte. Oke. Padahal banyak Allegri pialanya ya. Ya, Conte itu spirit Spirit ya. ya, Liga Champion atau Piala Dunia? Piala Dunia. Piala Dunia. Satu impian player untuk Juventus. Hari ini atau sebelumnya? Pasti Hari ini lah bro. Satu impian player. Gak boleh mimpi kayaknya Juve hari ini. Orang harus jual-jual pemain sekarang. Siapa ini? Ya anggap duitnya banyak masuk Anggap, Champions League anggap, itu lah. Oh, anggap duitnya banyak tuh. Ada pemain yang bisa direkrut. Wow. Bahkan untuk mikir kayak gitu pun Juventini itu harus mikir siapa ya. Gitu. Gak pernah itu. Tapi- Dulu pernah ada masa bisa dapetin Gak sekarang Ronaldo ini ya. Iya. Tapi emang Serie A tuh sekarang begitu bro. Susah. Iya. Mau Milan, Juve kita Problemnya mau mikir. kompleks sih. Kompleks serinya. Kalau gue berharap bisa ada pemain hebat masuk ke Juve hari ini ya. Anjing, gue malah mikir anjing kasihan pemainnya gitu. Gue mau nyebut, gue tadi mau nyebut Harry Kane kan. Waduh bapuk kasihan. Tapi mungkin kalau Harry Kane 1-2 tahun lagi boleh lah. Masih ada juga gue kan masih Harry ada. Kane kan masih gila banget bro. Iya. Iya, yang gue bikin malah yang menurut gue yang benar-benar akan memberikan dampak besar buat Juve hari ini. Kalau enggak Vitinha, Rodri. Dua itu ya. Kontrol berarti. Butuh Iya, kontrol. kontrol. Ya. Jadi butuhnya di gelandang ya. Ya, atau pilihan kedua, pilihan di bawahnya Tonali. Tonali. Sandro oke. Tonali. Tapi kan udah pensiun Tonali ya. Baru aja. Lu nggak denger? Kenapa deh? Kan masuk Spurs. Masuk Spurs sama aja seperti Iya, Tonali. gue tahu enggak dia Anda di tidak mau. Serius. Anda tidak mau. Masuk Spurs. Kan sudah tidak mau mendapatkan Bukannya apa-apa rekor lagi. transfer. Yang gue ingat kan dia rekor transfer Spurs kan. Iya. Soalnya fans Chelsea bro. Jadi kalau sama Spurs agak Pemain tendensinya kalau tinggi. mau ke Spurs berarti lu nggak mau menang apa-apa lagi. Udah cukup. Iya, kenapa ke Spurs ya? Nggak ngerti. Iya itu aneh banget ya. Mungkin London gaji bagus. Faktor gede itu biasanya. Ya, gue kasihan aja ngeliat pet karirnya Tonali ini sama kayak Verratti dulu kan. Iya. Verratti PSG masuk ke doang, nggak pernah Serie A PSG. dia? Iya, dari Pescara langsung ke PSG Langsung. kan. Iya. Tapi Dybala juga bro menurutku. Dybala ngerasain masa-masa emas lah, final champion 2 kali. Oke. Sempat Juara digadang-gadang, Pildun. ya. Cuman kalau Verratti itu kan nggak pernah, maksudnya bukan dia harus ke Juve atau nggak, Nggak, sengaja gue dia ke pemain Madrid Verratti atau ke Barcelona atau ke apa. Ini PSG bukan PSG bukan hari ini sekarang loh. ini, iya. Bukan PSG hari PSG-nya ini. Ibra ya. Iya. Iya, Sayang. Sayang ya. Pemain Juventus paling underrated. Level legend ya. Level buat pemain Juve. Iya, oke. Claudio Marchisio. Marchisio. Itu underrated sih. Underrated sih. itu. Banget. Ketutup Pirlo ya. Iya, Maksudnya nama Vidal, wanginya Pogba. tuh. Iya. Tapi paling inilah. Sangat menggendong sebenarnya ya. Overrated. Pemain Juventus Coba deh, paling overrated. yang orang tuh overrated. Tapi kasih- harus gua jawab Orang ya. sering kasih bunga, tapi lu sebenarnya dalam diri nggak segitunya kok. Iya, Kenapa? susah sih. Agak susah sih ya. Banyak sebenarnya. Iya gak sih? Banyak lagi katanya. Tapi kan nggak bisa dibilang, takutnya ya ini nggak populer enough untuk dibilang overrated kan. Iya. Nah, sebenarnya kayak gitu. Kayak agak cemburu. Agak susah kenapa sebenarnya? Publik-publik yang suka meng-overratedan permain ini biasanya nggak main di ranah Serie A Iya, gitu. jadi- Iya. Kalau pemain zaman dulunya pun ya gak sulit. Dibilang overrated itu kan dia dianggap bagus tapi sebenarnya nggak B aja gitu. nggak Biasa saja. biasa aja gitu. Kalau di tim lain itu bisa di inilah. Kalau sekarang aja deh kalau sekarang. Ya, sekarang mah semuanya overrated. Overrated, overpriced. Kalau gue sih, Semuanya kalau gue ya, overrated. nggak tahu nih faktor coach apa nggak. Menurut gue Vlahovic. Enggak tuh, justru Vlahovic tuh sebenarnya not full potential aja gitu. Sebenarnya potensial itu gede. Potensi banget. ada, tapi Iya. Tapi kan dia nggak dinilai tinggi juga. tapi maksudnya kalau apa? Makanya gue bilang apa karena coach setiap ngomongin striker siapa nih striker? Vlahovic gitu. Enggak, ada satu, Betancur. Oh, Bentancur. Rodrigo Bentancur jelek. Iya, Diskusi. dan- Udah pensiun itu- juga ya?
Udah pensiun juga Udah ya. Spurs. Kan beli mahal kok. Dianggap bagus, apanya bagus nih pemain gue. Kagak ada bagus-bagusnya gitu. Cuan lah ya, Iya. paling nggak cuan. Oke. Favorit juara Piala Dunia? Inggris. Oke, nice. Prediksi final Piala Dunia? Inggris Prancis kalau saya. Inggris Prancis. Inggris Kalau Prancis. saya. Inggris Prancis. Inggris Prancis. Inggris Prancis. Oke, second opinionnya Inggris Belgia sih. Damn bro. Inggris Belgia. Belgia bro. kanan ya? Belgia kan ruasnya Prancis Spanyol kan? Oh di sini ya. Iya di sini. Berarti kiri. Belgia akan ngalahin Prancis di semi. Iya, Hot take gitu. hot take. Hot take gitu. Berarti Belgia akan ngarahin Prancis, abis itu Iya. Ketemu. Ya udah Inggris Ketemu Inggris Inggris ngalahin antara Inggris ngalahin Argentina wah, gitu. hot take. Hot Tapi ya bola bundar apalagi sekarang. Betul, betul. We never know, right? Yes. Messi atau Ronaldo? Ronaldo lah. Iya udah pasti. Masa yang antara pemain Juventus dan non Juventus gue pemilih non Juventus. Iya. Sama gua Sumbangsinya Madrid, besar Madrid, bro. Gue juga Madrid. Jadi ada Ronaldo tetap ada gitu. Sama kayak pemain MU, kalau ada Ronaldo tetap dia akan pilih. Dan hubungan Juventus dengan Ronaldo kan unik ya. Iya. Nggak pernah ada ribut, nggak pernah ada clash. Kayak fall in love ya. Iya, respect each other. Dia waktu ke United tuh habis kontrak ya? Iya, apa beli? dan Morgan, Piers Morgan kan. Waktu ke United. Waktu ke United kedua Oh enggak, emang. Habis emang- kontrak apa dibeli? Enggak habis kontrak. dibeli. Kayaknya kesepakatan deh. Tapi nggak ada nilai transfer. Oh nggak ada transfer. Oh oke oke. Seingat gue ya. Dan Waktu itu dia sempat main di pertandingan pertama lawan di DC soalnya. Baru ke pindah. United. di hari itu bro, pas Ronaldo masuk ke Juventus, itu hari gua selalu nonton Juventus tiap malam. Gua nonton Juventus tiap malam, tiap pagi bro. Itu gol Padahal sundulan gua tuh. sukanya kalau di Serie A tadinya kan Milan bro gua. Iya iya. Gue suka banget Milan, Maldini gue, Kakak gitu-gitu. Nah tapi waktu Ronaldo masuk Juventus, gue nonton Juventus terus dan berharap Juventus Dan ganteng lagi tuh dia ada rambut yang Iya. Ganteng man-ban itu kan keren itu man-ban. Ganteng yang pasti Iya, diikat iya, ya. iya, Atau keren. nggak pas dia slick back gitu. Iya, slick back keren juga. Putih mukanya. Baju padahal dan kebetulan baju Juve juga yang lagi ada 2 warna doang itu kan. Iya, Itu cocok. keren juga itu cocok. Jeepnya tuh Iya. aduh. Terus dia yang paling memorable selain sundulan pesawatnya itu. Pesawatnya itu. Iya. Ini comeback Atletico. Oh, oke Itu oke. kelas. Hat-trick. Atletico tim kuat loh. Iya, iya, iya. Maksudnya finalis Iya, champion. Membuktikan mentalitas ya. Ya itu yang gue sempat bahas ke coaching kan. Ronaldo tuh punya magicnya sendiri gitu. Yang kemarin juga sempat comeback gitu kan. Iya. Ya cuman ya 41 still 41 tahun. Keren lah. Tapi emang kita ngelihat Ronaldo yang berbeda ya kalau di Champions League sama di Piala Dunia. Setuju nggak menurut bro? Susah sih karena Apa karena tim yang sekitarnya? nggak pernah di right time aja sih. Iya. Iya. Ronaldo Betul. Ronaldo 2022 Piala Dunia juga bukan Ronaldo lagi. Dan ini terakhir nih. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya karena durasi. Menurut lu kurangnya feodalisme di skuad Portugal tuh ngaruh nggak? Hierarki kali ya. Iya. Kalau di Argentina itu nggak jokes loh, beneran. Messi itu beneran semua buat Messi. Iya. Kurang nggak menurut lu di Portugal itu? Justru gue ngerasa kayak gini. Kan ada ya kayak Messi kan diperlakukan emang di hierarki strata, orang harus tunggu atau apa. Gue ngeliat ada yang bilang Portugal tuh egonya terlalu besar. Fans Ronaldo nyalahin tim Portugal ya. Fans non Ronaldo yang dukung Portugal nyalahin Ronaldonya. Fans Ronaldo ngomong seharusnya semua orang Portugal tuh main untuk Ronaldo. Kayak Argentina main untuk Messi dan berpusat pada Messi. Tidak secara teknis ya, Iya, tapi secara mereka mentalitas. Iya, mentalitas saya kayak nunggu Messi baru jalan Iya, atau iya. apa. Respect banget, kelihatan Iya, banget. iya. Kelihatan banget gitu. Bukan kelihatan kawan-kawan ya, kelihatan antara Iya. pemimpin dan gerombolan gitu Iya, kan. Kalau di Portugal kan kita nggak ngelihat itu Iya, ya, karena balik lagi. Haruskah seperti itu? Itu pertanyaan sulit sih. Karena ketika kita ngelihat pembuktiannya Messi emang carrying the team gitu loh. Iya. Dan sedangkan ya beda posisi, beda situasi, beda kondisi. Apakah Portugal akan menuai hasil yang lebih baik kalau dia pakai sistem yang sama? Ini balik lagi subjektivitas lagi sebenarnya. Iya. Karena nggak ada tesis pembuktiannya. Iya, kan. iya. Karena kalau tadi poin Ini yang what if lagi kita. Iya, what Benar. if lagi. karena kalau yang poin yang disampaikan Bro Ole, kita lihat di Madrid sama Juve kan Ronaldo itu disupportnya segitunya bro. Hmm. Ya kan? Kita lihat Iya. kalau di Madrid tuh
mau penalti, mau apa, semua kasihnya ke Ronaldo. Mau free kick. Makanya terus Zidane belum ngelatih Ro- lagi ya, karena belum ada Ronaldo lagi. Ya, round Nggak berani tim itu ngelatih lagi berpusat dia. pada Ronaldo, Iya. which is kalau lu punya pemain kayak gitu ya why not? Bener. Wah, Even- wajar iya, lah. wajar. Wajar lah. Even waktu itu strikernya Benzema itu selalu nge-support Iya. Ronaldo. Dia yang ngasih assist, dia Jadi, yang nyuapin Ronaldo. Yang apes tuh tau nggak, satu pemain paling apes banget di dunia ini namanya Gonzalo Higuain. Ini pemain hebat banget sebenarnya. Dia dibuang di Real Madrid karena Benzema lebih bisa nge-serve Ronaldo kan. Bener. Padahal golnya lebih banyak. Lebih banyak tuh bro, Higuain pada saat itu. Iya, Higuain juga di Napoli monster bos, 36 gol satu musim di Iya. Serie A. Tapi memang Serie A. dia bukan dia pure striker. Iya, dan di Juve pun bagus Iya. gitu. Tapi bayangin nih orang tandem Ronaldo, tandem Messi, dibenci fans Messi, dibenci fans Dibenci Kasian. dua-duanya. Kasian Kasian. banget. Nggak Dianggap yang bikin Argentina gagal 2014 Iya. kan. Ya ampun. Padahal Dibenci dia- fans Chelsea juga loh, karena gagal di Chelsea. Iya. dia kayaknya karirnya emang kurang mulus tuh bro. Padahal jagonya minta aman pada Padahal zaman itu. ngegolin dan dia striker, dia ngegolin, dia Zaman dia deliver di gitu. awal di Palermo ya? Hah? Awal di mana sih mudanya dia? Mudanya itu River Plate. Nah, Enggak, Serie A-nya sebelum Juve. Serie A Napoli dia. Oh, Napoli betul. Nah, Zaman menarik. Napoli gacor dia. Sempet di Hah? Milan juga Zaman bro. Napoli gacor. Di Milan tuh udah agak gendut, tetap gacor bro. Iya. Udah Iya. botak-botak Waktu gitu. gue itu. Nah, tetep Higuain itu gacor. yang menariknya adalah kebangsaan pertama dia bukan Argentina, Prancis. Oh, Gue tahu itu dari FM 2005. oke. Jadi kalau lu beli Higuain di FM 2005, dia nationality-nya Prancis. Sama kayak Camoranesi. Iya. Camoranesi kan Argentina tapi Italia. Iya. Nah, dia gede River Plate ke Madrid, gacor. Ronaldo datang, ada Benzema, dia still gacor. Walaupun menit berkurang, cuma pelatih ngelihat ya karena tim berpusat pada Ronaldo, Benzema bisa jadi servan yang lebih baik. Ya Benzema dipakai which is Ya. good gitu loh. Nah, Higuain pindah ke Napoli, bikin 36 gol dalam satu musim. Yang mana waktu itu angka yang besar banget loh. Iyalah 36. 36. Luar biasa. Bawa Napoli, terus dibeli sama Juve. Di Juve juga gacor banget. Ya. Nah, dia mulai menurun lagi tuh waktu udah ke Chelsea. Ya. Karena Chelsea kan punya kutukan nomor 9 Iya, ini iya. ya. Nggak pernah selesai. Salah diambil nomor punggung 9 ya. Iya. Karena ada 19, ada Iya. 29, ada 39. Tapi ya menarik sih Chelsea itu kenapa? Yang bisa dibilang berhasil itu kan Drogba. Enggak, Drogba 11. Dia nggak di posisi nomor Oh, 9 iya, ya. iya. Drogba, Costa lah. Udah 2 itu sama Joe Pedro sekarang. Oh, Kalau Joe Pedro, musim oke lah kedua ya. abis ini. Iya. Ini bagus ya bro. Bagus. Dan Dia nama-nama dia yang 20 muncul. gol tanpa penalti. Nomor 9. Enggak. Enggak, posisi nomor Enggak. 9. Enggak, di Chelsea itu kutukannya, Fer. Bukan nomor 9. Baju nomor 9. Sembilannya. Oh, Shevchenko kan Gagal semua 9. enggak, Shevchenko kan enggak ngambil 9, tapi 7 kan posisinya posisi 9. tapi 9 yang benar-benar pakai 9 gak ada yang sukses. Bener-bener Nggak ada. Mateja Kezman, Iya, nggak ada yang Hernan sukses. Crespo itu Iya. bukan penyerang kaleng-kaleng loh Iya, itu. iya. Torres kan lagi Torres, on-onnya Iya, pada saat iya. itu. Torres 9 gagal. 9. siapa lagi? Shevchenko. Iya. Tadi udah. Mateja Kezman loh itu. Costa Bahkan- juga, Costa bagus apa enggak sih? Bang? Costa Costa, bisa dibilang Costa bagus bagus. Bagus ya. Ya kalau sebagai fans Chelsea ya, striker kita yang bisa diandalkan dalam sejarah kita cuma 2. Karena sejarah kita pendek ya. Cuma sekitar 20 Sejak tahun. Taipan Rusia ini ya. Yang bisa diandelin cuma 2. Cuma Drogba dan Costa, nggak ada lagi. Iya. Real number 9, nggak ada lagi. Padahal yang datang tuh the best Wah. number 9 semua itu. Crespo tuh kurang Abra kan kalau ada yang jebol Chelsea, kurang ajar kamu, sini masuk. Gitu kan. Oh mirip-mirip Perez ya. Dia tapi dia harus jebol Chelsea dulu. Oh, ini orang biang masalah beli gitu. Beli Dia mau lebih salah loyal kan gara-gara Chelsea lawan Basel. Lawan Basel mau salah brace. Siapa ini orang kurang ajar beli? Berarti dia quote yang cocok buat dia, if you can beat them, buy them. By them. Ya, itu dia. Tapi emang itu presiden oke sih. Ya, oke Itu gue banget. OP sih. Itu Iya. mimpi semua orang punya. Dia percaya pelatihnya. Terakhir tahu nggak pas dia harus menjual Chelsea itu, ternyata Chelsea itu punya hutang pribadi personal loan ke beliau itu 1 billion. Oh. Bayangin 1 miliar pound sterling. Oh bukannya karena ini ya Enggak. Rusia Iya, nyerang-nyerang iya, ini. iya. Dalam proses penjualan itu kan harus di-clearing semua kan. Jadi sebelum dibeli owner baru sebelum masuk, sebelum transisi harus diselesaikan semua masalah kan. Ternyata ada hutang. Chelsea itu hutang secara pribadi. Kayak perusahaan lo nih lagi butuh dana minjem pribadi kan biasa terjadi kayak gitu kan. Heeh. Itu nilainya 1 billion. Dan dia bilang apa, Brover? Udah putihin aja. Iya. Baik Diputihin. banget ya. Segitu cintanya dia sama Iya. Chelsea ya. Ya karena dia build itu tim dari awal kan. Iya. Tapi kalau memang nggak ada Bapak itu memang Chelsea agak-agak goyang-goyang nih sekarang. Dan dia- Goyang. Rombang nih. Ya masih jadi tim yang mencetak 4 gol, kebobolan 5 gol.
Ya itu identitas Chelsea zaman dulu. Identitas Chelsea. Era ada Gustavo Poyet, Iya. Tore Andrea Flo. Flo, Hasselbank gitu. Itu Norway The itu, Goy. Flu. Ya Flo. Norway. Andrew. Mantap. John Carew. Mantap. Oke, terakhir Backs XI versi Ferry Irwandi. Oke. All time ya, all time aja All bro. time. Kalau yang sekarang terlalu banyak perdebatan. Ya, All time Kiper aja. pasti Buffon. lah. Buffon. Mau 3 back? Mungkin mau 3 Koci. back. 3 back apa 4 Kalau back sama nih, Koci bro? pasti nggak boleh. Nggak Mau boleh. 3 back. Nggak 4 aja lah, biar standar ya. Biar standar inilah, standar. Ini based on my experience ya. Iya. Sepanjang nonton bola yang benar-benar impresinya tinggi banget buat gue. LB itu gue ada pemain Torino namanya Antonio Asta. Antonio Asta. Ini bener-bener hidden gem banget. Tidak banget ya. Kalau udah masuk Backs XI all time tiba-tiba ada. Iya, bener-bener Asta. Asta jago banget. Gue karena sering lihat ini pemain kok nggak pernah ada di radar orang ya. Iya. Itu jago banget. Pialanya juga banyak dia. Enggak lah. Enggak, Torino. Piala Serie B kali. Tapi iya dia loyal, dia kapten segala macam. Right back. Right back ya. Gue nggak pernah ngelihat. Walaupun mungkin orang banyak kenal dia sebagai center back, tapi gue nggak pernah ngelihat performa right back lebih gila daripada Puyol. Puyol right back. Puyol Bukan right. Ramos right back. Bukan, Puyol right back. 2 center back. Iya, Maldini satu. Maldini. Nggak mungkin dong. Pria tanpa Piala Dunia nih bro, tapi diakui Iya, semua Maldini. orang, semua pemain. Nah, satu lagi tuh gue suka banget secara teknikal ya. Indah banget cara bertahan tuh Nesta tuh nggak ada lah lawannya. Nesta bro. Cuman bukan Nesta, yang mau gue tempatin bukan Nesta. Justru gue lebih Tapi Nesta tuh keindahan defender. defendingnya. Ganteng pula kan. Beauty in and out dia. Cuma gue ngelihat Cannavaro sih lebih deserve. Cannavaro. Cannavaro. Oke. 178 cm lompatan yang kayak gitu. Iya. Dan gol Italia lawan Jerman itu kan atas sundulan dia tuh kan tuk, ke Gilardino Del Piero. Pada zamannya sih memang iya. dia Dan beda itu. Cannavaro ini ya lebih menarik ceritanya, karirnya hampir hancur kan. Ketika dia dari Parma dia pindah dulu ke Inter dan nggak kepake. Setahun. Iya, dan akhirnya tahu nggak, direkrut Juve, dibarter sama kiper kedua, Carini namanya. Di barter. Berarti Di barter. nggak ada value-nya. Seenggak ada value itu Fabio Cannavaro waktu itu, dari bintang masa depan Parma, di barter ada tambahan duit lah tapi nggak banyak gitu. Sama Fabian Carini. Saya tidak pernah dengar Fabian Carini. Nggak pernah kan? Carini nggak pernah dengar. Nah, itulah. Dan dia jadi peraih BDOR sekarang. Iya. Nice. Oke. Gila. CB udah Tiga gelandang ya? 3 gelandang. Bro mau main 3 gelandang apa 2 gelandang? Itu CM ya. Ya terserah, profilnya diatur 4-4-2, aja. Iya. Mau 4-2-1-3 Kayaknya atau- 4-3-3 aja kali ya. Oke, berarti- yang lebih familiar Iya. dengan Iya. Oke. CDM terbaik ya menurut gue ya. Pirlo. Claudio Makalele lah. Bukan Makalele. regista. Nggak mau main regista berarti? Enggak. CDM itu kan Iya. inisial Makalele. Iya, 6. Claudio Makalele, Betul. CDM. Oh iya benar. Betul. Posisi yang emang dibuat untuk Buat dia. Makalele. Iya, Dan to be honest nggak ada yang mendekati Kante, tapi Kante. Makalele itu different beast. Iya. Iya. Betul. Mungkin kalau kamu pengen lihat Alhamdulillah pas prime-nya Kante, Ada Chelsea satu di sini. Setiap bikin gini-gini nggak ada Chelsea biasanya. tapi Dan, Makalele Men, yang bawa Chelsea juara tuh Iyalah, Makalele. Makalele lah. Yang bikin Madrid hancur Jantungnya Makalele juga. Tapi Makalele diakui sih bro banyak tempat ya. Makalele itu Iya. punya satu kelebihan, dia daya fightingnya kuat tuh dia. Top. Top banget. Oke, CM. Saya Makalele di tengah, yang lebih box to boxnya gue nempatin Nedved sih. Nedved. Nedved atau playmaking atau Iya. Sebenarnya 10 ya, tapi 10-8 boleh lah, gue iya. bolak-balik. Iya. Nedved, Nedved. Makalele, Nedved, Pogba kayaknya nggak ada lawan sih itu. Pogba masuk juga. Pogba prime. all time. Pogba Paul prime, Labi men. Pogba. Men. Wow. Pogba tuh punya cultnya loh, punya sektenya Pogba. Bener. Iya, punya sektenya Pogba. Pada zamannya Apa sih ya Pogba nggak Iya. bisa kalau dia Nah, emang lagi Iya, bener. iya. Dan di Juventus mostly dia bener gitu. yang merasakan 2 kali dia nggak bener MU. Ya Kasihan. Piala Dunia 2018 lu kalian semua melihat lah Iya, real iya. Pogba kayak Yes, gimana kan. yes. Dan itu is not even his best position loh di Piala Dunia 2018. Jadi
Makalele, Pogba, Nedved sih. Kalau dulu kita ngelihat Pogba tuh kayak nggak ada deh kayaknya kita ngelihat gelandang sepede itu bro. Dari Teknisnya. belakang bisa ngelewatin orang. Dia Passingnya bisa, Passingnya. waduh. men kayak gini lah. Ini mungkin agak hiperbolik. Dia fisik Patrick Vieira, control ball Zinedine Zidane, Bisa. tendangannya Nedved, Pak. Bisa. Passingnya Pirlo. Hmm. Lu highlight passing Pogba lu masih dapat video 10 menit. Highlight passingnya dribble Pogba lu dapat 10 menit. Highlight gol jarak jauh atau tendangannya lu masih dapat 10 menit. Men ini West potensial banget. Jadi dia nggak overrated lah ya pas Wah, beli nggak, MU nggak. harga Pendek segitu. Nah, gila gue. Pendek aja Vermeer tuh dari skala 1 sampai 100 potensi dia sebenarnya dia nyampe di berapa kemarin? 70 lah. Cuma the di bestnya 70. dia. Seharusnya dia Sayang. prime-nya tuh kan 3 tahun 4 tahun yang lalu. Sayang banget. Sayang banget. Iya dia pindah ke MU itu loh. Kalaupun harus pindah dia ke Madrid kayak gitu. Gak karena keadaan MU Kenapa yang emang? yang ganjil. Dan dia pindah ke MU itu bukan MU ini dalam Iya. keadaan terbaik juga kan. Iya. MU MU yang jelek. lagi hancur-hancurnya Iya. juga. Tapi kan emang MU waktu dia beli Pogba itu dia lagi pengen merangkai tim terbaik bro. Iya memang. Dan Tapi itu kan ya. proyek gagal. Iya. Iya itu makanya kenapa dia pindah ke MU. Dan proyek gagal yang mana MU menjual membeli 108 juta. Dan dia pemain muda MU gitu ya. Oke, Winger. Winger. LW pasti Del Piero lah ya. Oh, taruh di LW. Iya. Jangan taruh di ST. ST yang beda lah. Oke. Oke. DLP, Del right wing. Piero. RW dulu deh, RW dulu. Kalau kanan nih kan ini ya. Wah ini kacau nih. Messi. Iya, gue juga mau naruh Messi itu di situ. Tapi nggak usah lah, gue keluarin Messi Nggak harus Ronaldo nggak lah. harus kaki kiri lah. Iya, gue keluarin Messi Ronaldo Out. itu out lah. Jadi nggak Oke. seru. Dari 11 udah 2 yang kekunci kan Iya. nggak enak ya, nggak seru. Dybala enggak sih, Dybala nggak dalam posisi yang oke sih di situ. RW. Ini agak berat. Kalau ngomongin winger ya, sebenarnya itu era-era modern football. Iya, Bagusnya. cut inside football. Iya. Ya, Robben deh. Kalau Robben nggak ada sih yang lebih hebat sih. Robert Lu cuma Ribéry, mau lu Robert satu jurus tapi lu kuasai udah. Iya. Ribéry. Wah, ya. Ini skuad yang gua benar-benar coba hilangkan bias ya. Maksudnya nggak yang Juventus banget atau Italia atau apa. Tapi emang coba lah. Ada nggak lawannya? Nggak ada. Tapi Ya, menurut lu right Robben, wing ya sayap kanan loh. iya benar. Modern, Menurut lu Robben pas di modernnya mau salah kali. Robben pas di Chelsea Oh iya, Oke itu nggak? bersaing. Oh gila lah. Lah dia bisa dibeli Madrid karena Bagus penampilan di Chelsea. Cuman di Chelsea masih ditempatin jadi traditional winger waktu itu, masih di sisi kiri dia main. enggak Gonta- udah mulai di kanan. udah mulai ya. Iya. Karena Udah seingat kanan, gue bro. dia awalnya ganti-gantian sama Iya, Jokol. Iya. Ada Duff juga. Ya, ada Duff ganti-gantian, juga. iya. Akhirnya bolak-balik. Ganti-gantian. malah Ya, pas tapi di ya, Madrid dia cepet Kalau nggak ada waktu. Chelsea nggak bakal jadi mendunia dia. Benar, Gitu. benar. Dan dia masuk ke Madrid juga bukan Madrid terbaik juga. Iya, iya. Kalau mau salah Madrid Robben Madrid Belanda yang hancur. Iya. Snyder. Iya, Belanda semua. agak acak adut tuh Madrid pas Iya. itu. Kalau Robben sama Salah bagus mana bro? Salah tuh underrated loh. Underrated loh Gue dia. Gue kan nonton Salah sebelum fans Inggris nonton Salah ya. Hmm. Waktu dia di Fiorentina, dia di Roma, Oh, itu itu ngeri. ngacak bro. Dan dia itu bedanya ya, dulu tuh bahkan mainnya di wingback gitu loh. Iya. Di formasi 3-5-2 gitu. Bukan di formasi 4-3-3 most Iya, of the time. Terus gue ngeliat dia di Liverpool jadi semengerikan itu kan. Dan lu tau nggak Salah itu ditukar sama siapa? Cuadrado bos. Cuadrado ya. Aduh. Sama Si Chelsea. Kolombia itu. Itu kan. Parah. Aduh. Cuadrado. Tiba-tiba. Jadi dia cabut dari Chelsea karena ada peran Mourinho lah di situ. Jadi Iya. ada cerita dia masuk ke kantor Mourinho. Sepertinya ya, ini kan indikasinya tebakannya dia tuh komplain soal game time. Ya Mourinho kan nggak bisa lu kayak gitu-gituin. Keluar dari situ katanya dia nangis. Gitu. Pokoknya intinya gitulah, makanya akhirnya dia cabut. Itu terjadi sama Mo Salah dan KDB. Kevin De Dua-duanya. Bruyne dan Iya. Salah. Dan sebenarnya Salah tuh udah diincar sama Liverpool dari awal saat Ian Graham masuk. Tapi kan Brendan Rodgers itu nggak percaya data kayak coach ini Iya, lah. iya. Apa data driven itu nggak akan guna kata dia. Iya. Nah yang Graham Oh, ini Moneyball suka tuh baru banget. pas Klopp ya, bukan Iya. pas Rodgers ya? Rodgers justru mulai, Baru mulai tapi Rodgers kan? tapi nggak berhasil di awal karena Oh. Rodgers keras kepala kan. Oh, oke. Project perusahaannya sudah ke sana. Iya sudah kesana tapi pelatihnya belum. stumble block-nya, iya. Padahal dari situ nama Salah tuh udah keluar Iya, di iya, dasar. iya.
yang Graham tuh hampir berhenti. Iya, iya. Untungnya Rodgers-nya keluar duluan. Iya, iya. Nah, Klopp lebih bisa dengerin. Iya. Akhirnya kembali lah. Striker, Fel? Striker utama. Striker utama ya. Tentu Kalau Italia banyak nih yang jago-jago. gue pasti bakal nempatin Ronaldo Nazario ya, karena Nazario. hormat. Cuman gue pikir gue pengen ada di tim gue Gabriel Omar Batistuta sih. Batigol ya. Iya, Batigo. gila sih. Ya kayak Ronaldo Nazario fenomenal lah. Iya. Tapi ngelihat ada Del Piero, ada Robben, kayak gue butuh Batigol. Iya itu. Gitu loh. Udah lu fokus dapat bola tendang udah. Dari sudut sempit kayak gimana pun. Shooting gitu ya. Jadi barang gitu. Kayak Ibra-Ibra gitu berarti ya. Wow, lebih Dan gue suka gila banget lah, gila. sosoknya Batistuta tuh secara appearance tuh gagah banget. Gak tau kenapa. Iya. Gagah banget. Rambut panjang. Iya. Wet look. Mukanya sangar. Iya. Dari gue inget tuh lawan Arsenal di Champions League, dari tepi kayak gini, nggak ada nih manusia yang bakal nendang. Dia tendang gol. Dan Tapi- gol yang paling yang paling memorable buat fans Roma juga kan mungkin waktu lawan Fiorentina yang dia nangis itu loh. Iya. Itu tuh benar-benar gol indah banget. Volley dari luar kotak penalti yang jaga gawangnya Toldo. Ini apa ya yang menarik dari Batistuta tuh, gue kecil tuh tahu definisi striker itu ya dari Batistuta. Ini striker gitu loh. Nggak banyak Nana, Ninu, Cacicu gitu. Dan Dar. dia Lucky Charme Vio kan. Iya. Abis dia keluar musim depan itu yang Vio abis itu degradasi kalau nggak Iya salah. jadi Hancur-hancuran lah, bangkrut dan lain-lain. masuk seri D, ganti Seri D, nama, iya, jadi iya, Viola iya. segala macam. Hmm. Dan dia emang udah harus pindah. Hmm. Karena bukan cuma karena dia udah setianya udah lama banget. Balance keuangan Fiorentina tuh harus dijaga waktu itu. Iya, iya. Dan dia harus pindah. Dan sampai sekarang juga. Dan gue Dan suka banget afterlife Dia ya. dia masuk Roma yang Roma Scudetto kan. Roma Scudetto dia yang ngasih Lucky Scudetto. Charme nih orang sebenarnya. Lucky Dia Charme. gagalnya di Inter balik lagi. Iya, iya. Dan itu pun udah tua ya. Iya, iya. Makanya ya hubungan, tapi menarik sih. Hubungan Del Piero Totti di Italia tuh kayak Batigol Crespo di Argentina. Ah, Persis. Oke. Pasti setiap orang pendukungnya ada preferensi iya, ya. iya. Cuman ya Batistuta tuh balik lagi, Crespo mungkin jarang dibicarain orang ya. Tadinya gue juga mau naruh Crespo di situ, tapi Crespo tuh wow. Di masa-masa di Parma sama Lazio-nya striker mematikan. Tapi emang pada zaman itu bro striker-striker tuh Iya. wah karakteristiknya keren bro. Crespo, Batigo, terus ada yang karakteristik kayak Inzaghi juga. Iya. Yang unik-unik. Iya, Inzaghi pasti lah. Arnain. Tapi kalau ada Arnain tuh agak susah bro gue milihnya kalau ada Arnain sama Batigo kalau gue. Nah, gue yakin Bolveri juga sama sebenarnya. Iya. Cuma kadang kalau kita dihadapkan sama permainan best 11 tuh pengen yang baru yang seru gitu. Iya, ya. dan mikirin squad kita apa. Dan Iya. kalau orang dengar Arnain udah berhenti. Iya. Tapi kalau gue bilang Batistuta, Ngobrol lah. oh ya anjir gitu. ada Batistuta Iya. ya gitu. Respect juga gitu ya. Iya. Kemarin Van der Sar juga milih Batistuta dia untuk apanya? Best header ya katanya. Best header apa best shooter? Best header katanya Batistuta juga bro. Best header all time itu katanya Batistuta. Van der Sar justru misalnya nih, ini wah gue nggak pernah ngomong, justru terhebat ya Buffon lah. Tapi kiper paling gue sukain selama di Juventus itu Van der Sar justru. Entah kenapa match banget dia dengan kostumnya, bajunya gitu, dan gue nggak ngerti kenapa gue seneng banget sama Edwin van der Sar Juventus gitu. Iya. Bahkan sampai dia di Fulham, di MU tuh gue gak tahu Seneng ya. itu ya. Karena Karena itu- memang mungkin Buffon itu kayak komplit gitu ya, tapi Van der Sar tuh kayak punya ini. Van der Sar tuh berapa kali Sparknya blunder juga di Juventus kan berapa. Ya dia nggak siap lah dengan cara main Serie A waktu itu. Cuman penyelamatan dia tuh gue masih memorable banget, dan waktu itu kan masih muda ya dari Ajax gitu kan. Terus lu datang, terus lu punya ekspektasi tinggi, tapi ya gimana? Nggak mungkin lu bisa nolak Buffon juga dong Iya, di iya, masa iya, itu. iya. Yang bikin Chelsea gagal juara champion kan bro itu. Siapa? Van der Sar. Enggak, John Terry. Tapi kan dia space juga bro Anelka Iya, itu iya, bro. Tapi Van der Sar tuh nggak masuk dalam conversation goat-nya kiper ya. Iya. Atau di bawah slightly inilah. Paling yang kalau bakal masukin nama dia jadi goat itu ya kalau nggak orang Belanda ya fans MU kan. Iya. Tapi kalau secara umum kan nggak Iya, yang lu Dimasuk- kayak iya. bicarain Neuer, Dia top Buffon 10 lah, atau- bukan top iya. 5 gitu. Top Iya, 10 dia. itu tuh. Iya. Atau dia top 5 lah, bukan top 3 Iya lah, gitu. Tapi kalau menurut lu dia ada di mana? Top 5? Top 5, top Top 6 five lah. Wah, kacau bro. Mantap. Iya, iya. Iya, kayaknya gitu ya kalau Iya. ya bisa di situ lah. Iya. Bisa. Menurut gue juga bisa. Bisa.
Tapi gue masih cek di atas Van der Sar. Gue setuju. Iya, Oh, Peter Cech. iya. Karena Ya. Chelsea. Enggak, menurut gue Peter Cech tuh underrated banget menurut gue. Itu cek itu banyak penyelamatan. Dan kalau lu, Nggak masuk akal. gue secara emosional bukan karena dia fans Chelsea sebenarnya, tapi karena dia masuk ICU dan nggak bisa main bola lagi. Kembali pakai helm jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Dan dia last piece of Ceko juga kan. Iya. Saat semua generasi yang udah selesai dia yang gendong Ceko Iya. sendiri. Tapi emang bisa dibilang dulu Chelsea itu semangatnya dari Cech sih kalau gue lihat ya. Iya. Dia dari belakang itu kan bisa ngatur defender, dia bisa ngatur. Chelsea itu dulu strong karena setiap lini ada jenderalnya. Iya, Chelsea itu Di- pada di zamannya kiper kayak Cech. ngejenderal banget bro. Iya. Cech sama Terry itu kayak wah Dan ada satu era, gila bro. di mana semua squad hampir semua starting 11 kita tuh kapten di negaranya. Cech kapten Ceko, Balak kapten Jerman, John Terry kapten England, Drogba. Drogba kapten Ivory Coast, John Obi Mikel kapten Nigeria, Essien kapten Ghana. Itu ada eranya tuh. Semuanya kapten di negaranya. Terus yang kaptennya John Terry tetap. Iya, John Terry. Gitu. Emang pada zaman itu Chelsea ngeri bro. Mantap. Kayaknya presiden lu harus diganti lagi bro. Iya, itu Ownernya ganti lagi bro. nantilah. Kembaliin bro. Tapi gue malah kiper Chelsea bukan karena terhebat ya. Memorable di gue tetap De Goey sih. The Goy. Belanda ya? Belanda. Iya. Dan gue tim IPL yang gue suka sebelum Roman Abramovich datang tuh Chelsea justru Iya, karena banyak Italianya. dan menghibur. Iya. Menghibur banget. Gue ngelihat skor ada 4-sama Chelsea ini main. ini benar-benar filosofi. Filosofi bro. lu Jadi- nyetak 3 kita nyetak 4 deh gitu. Jadi dulu tuh karena Ruud Gullit, jadi ada namanya Chelsea Renaissance. Jadi Chelsea lahir kembali dengan Ruud Gullit tahun 96. Kenapa? Karena Ruud Gullit akhirnya bisa menjadi Player eh, manager dia. player manager dan dia bisa narik teman-temannya dari Serie Iya. A. Akhirnya Vialli datang, ini Zola. datang, Zola datang. Jadi yang udah Desai. selesai di Serie A nih pada hadir ke Premier League karena Ruud Gullit gitu. Udah Dan bangkit lah Chelsea. Desai kan statusnya legenda juga kan di Iyalah. Chelsea. Kapten dia. Lebuf. Deschamps, bayangin Deschamps main di Chelsea. Gitu loh. Berarti di era Xabi Alonso ini Chelsea akan bangkit lagi ya. Ya, mudah-mudahan. Gua udah nggak Kayaknya ekspektasi. Xabi Alonso di Chelsea cocok. Cocok sih kayaknya. Menurut gue ya. Iya. Xabi Bol tuh enak loh bro. Enak. Sebagai fans Madrid gue Karena- ngerasain Xabi karena Bol kan- tuh enak banget. Chelsea have 99 problem ya, tapi ego kan enggak. Yes, betul. Gitu dibandingin tim Bukan lain. ego Iya. masalahnya, betul. Iya. Jadi Justru harusnya Klopp. harusnya Karena yang menjatuhkan Alonso di klub sebelumnya ego. Iya. Benar. Iya. Ego Madrid tinggi. Kalau Chelsea egonya nggak ada. Jadi bisa diatur nih sama Xabi Alonso. Seharusnya tidak ada ya. Enggak ada. Siapa sih yang mau ngerasa bintang di Chelsea? Kalau Yang sampai mau ngerasa ada, bintang nggak tahu diri. kalau sampai ada, kamu mati saja. Tidak layak ngerasa sama sekali. bintang sih nggak tahu diri menurut gue ya. Kalau Xabi Bolnya bisa aktif kayak pas di Jerman sih sadis sih. Iya pasti Leverkusen ya. Iya, pas Makanya kemarin Leverkusen harusnya bisa. Jaka dapet tuh. Tapi Chelsea itu selalu bisa nyari pelatih builder gitu ya. Kayak Chelsea waktu nge-hire Conte itu genius move sih. Ya nggak pakai Dan- proses bro, langsung juara itu. Conte kan emang spesialis Iya, untuk bikin tim instan, terhancur iya. jadi bagus. Tapi 2 tahun saja ya. Dan dia cuma gagal di Spurs. Ya enggak dia. Pensiun kan dia ke Spurs. Hah? Iya makanya di Napoli dia bawa juara. Iya. Inter dia bawa juara, Iya. Juve dia bawa juara, Chelsea dia bawa juara, ke Spurs ya gitu aja. Tapi kok orang jarang ngomongin Di Matteo ya kan, padahal dia bawa juara Liga Champion bro. Itu legend Chelsea dia. Itu legend banget loh. Legend banget. Di Matteo bro. Legend. Kok- Sebagai pemain kan juga kan. Pemain juga legend. FA Iya. Cup. Maksudnya dia keren loh, cuma jadi pelatih Karena sebentar, taker tapi- gitu ya. cuma 9 bulan dia. Tapi Gua- juara champion bro. Iya. Habis itu Ancelotti- gak kedengeran lagi ya namanya ya. Udah nggak ngelatih lagi. Dia sempat ngelatih ke Italia kayaknya. Nggak tahu. Enggak Iya. lebih kedengar di Zerbi kan. Iya. Sekarang De Zerbi nih. Hmm. Warna barunya Italia nih. Mota mental Mota. Mota tuh gue tuh nggak setuju Mota dipecat waktu itu. Iya. Apalagi digantinya Tudor ya. Aduh, Waduh. kacau banget. Downgrade. Downgrade. Harusnya dikasih kepercayaan. Pirlo tuh juga dikasih 1 musim lagi. Iya. Seharusnya. Sayangnya Italia, bayangin Italia lah. Nggak enak jadi fans Italia sekarang. Ya lu belum tahu. Gue bisa jadi nonton Italia waktu umur gue seumur Carlo Mazzone ini. Nonton Piala Dunia lagi ya. Iya. Karena next Piala Dunia umur gue udah 40 tahun nonton Italia. Iya. Gila ya. Terakhir 2014 18 gagal, 14. terakhir. Tapi kayaknya bisa lolos loh bro. Kagak lah. Next World Cup Kayaknya lolos. Kayaknya FIGC mengakar banget masalahnya. Kagak tak. Terlalu kompleks masalahnya. You name it, 3 pemain Italia yang lu kenal. Ayo.
Sekarang. 5 lah. Oke, Sandro Tonali. Hmm. Oke. Bisa Gue ya? tanya pemain Milan doang. Iya nggak apa-apa, coba aja. Milan paling dikit. Dan Milan hampir iya, nggak ada pemain Italia. Dan Milan paling dikit gak ada pemain Italinya. Dan gini, gue bilang, it's not your fault. Karena gue tanya juga semua isi ini bakal kesulitan. Coba sebut 5 aja. Susah ya. Ya lo yang bisa Strikernya lo, Retegui yang bisa lo sebut atau Moiskin. Mois. Moiskin. Ya seburuk Segitu. itu. Makanya waktu lo bilang bisa lah 4 tahun lagi. Kita nggak melihat like in the tunnel, di end of tunnel tuh nggak ada gitu. Kalau sekarang disebut ya Sandro Tonali, Donnarumma, siapa? Arsenal. Calafiori. Calafiori. Barella. Cambiaso. Cambiaso ya pemain Juve Gatti. Itu cenderung gampang gitu. Tapi dibanding yang kita sebut itu pun Ya. siapa? Locatelli. Chiesa kayak gitu. Nggak ada, udah benar-benar. Dan itu bukan cuma ke Atta doang ya, ya misalnya gerombol nih. Selain ke Ole nih, ke anak-anak yang lain. Calabria. Pemain Milan Udah Calabria tua, bek ya. kanan, Calabria. Lu tembak aja siapa pemain Itali, disebut aja 5. Kesulitan pasti. Abate yang keluar. Abate lagi. Dan tahu keluarnya Abate. Aduh, Montolivo. Nah, gua tuh masih nonton Itali tuh. Cakep itu. Montolivo, Balotelli itu gua masih Itu nonton kan masih tuh, bro. tahun Marchisio. 2010-an masih ada mereka. Iya, Sekarang masih- tuh udah Masih nama-namanya masih kedengeran. Acerbi. sekarang itu yang ya kita bahkan kesulitan mencari Locatelli. Locatelli deh. Locatelli. Tapi itu di nama-nama itu yang sisa tinggal siapa tuh, Bro? Ya mana? Nggak ada. Insigne. Isinya udah benar-benar Luka Toni. Iya. Tengah banget gua. Asli gua udah habis tuh Udah udah. yang parah striker sih menurut gue. iya. Luka Striker parah Toni. banget. Retegui Striker sih. parah. Iya. Mana dia Argen juga kan aslinya, Argen. Mantap. Oke, guys. Thank you Bro Ferry. Thank you. Udah mau ngobrol-ngobrol. Seru banget pembahasannya. Udah 2 jam ya. 2 jam. Kenapa ya bola ini tuh kita nggak sadar ya Asik udah 2 ya? jam ya. Bukan kayaknya tuh dia tuh nggak kayak pekerjaan, Bro. Iya. Ya. Iya namanya kayak nongkrong aja kita. Lepas dimensi kita kalau bola. Lepas dimensi. Thank you Bro Thank Ferry. you guys, thank you Bro Untuk Ferry. waktunya, makasih Iya, banyak. Harus jalan dulu nih. Siap. Thank you Bro Oleh. Siap, Makasih thank you, banyak. Pak. Sukses sehat selalu. Siap, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. God bless.